901. Suara mendesing. Di meja selebar setengah meter antara Bailey Jingwei dan Sangguan Feiyun ditempatkan minuman dan hidangan terbaik, menambah kenikmatan danau yang tenang di dekatnya. Keduanya menikmati pemandangan, perusahaan, dan anggur tanpa peduli. Terdengar suara dan Bailey Jingwei mengulurkan tangannya agar slip batu giok mendarat di sana. Mata Sangguan Feiyun berkilat. Hahaha, sudah. Harus kukatakan, Raja Pedang, keponakanmu memang rajin, hahaha. Bailey Jingwei terkekeh. Sangguan Feiyun melambai padanya. Seolah-olah, itu lebih seperti saudara laki-lakiku yang terlalu terburu-buru, atau, seperti kata Perdana Menteri, serakah. Bagaimana lagi Anda menjelaskan rencananya yang tergesa-gesa? Mata mereka bertemu dan tertawa terbahak-bahak. Bailey Jingwei memindai batu giok itu dengan cermat dan mengangguk sambil tersenyum. Meskipun ada sesuatu yang menarik perhatiannya, begitu banyak sehingga dia merasa curiga. Ada apa, Perdana Menteri? Apa masalahnya? Sangguan Feixiong akan menyerang 3 hari setelah kita pergi. Bukankah itu bagus? Jebakan sudah dipasang dan yang tersisa hanyalah mereka yang memasangnya. Perdana Menteri, apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda? Sangguan Feiyun tampak penasaran pada awalnya, tetapi menepis kekhawatirannya setelah dia mendengar info di dalam slip giok. Keraguan Bailey Jingwei tetap ada. Sangguan Feiyun berencana untuk menyerang Jade Falls dengan para ahlinya sementara 3 orang terhormat terkuat akan mengejar kamar istirahatmu untuk membunuhmu. Jika semuanya berjalan lancar, bagus, tapi jika tidak, mereka akan menahanmu sementara yang lain mencuri Soaring Sword. Mimpi pipa belaka. Sangguan Feiyun mengabaikan kekhawatirannya. Mereka ingin memutuskan hubunganku. Kemudian saya akan meletakkan 2 jebakan, ahli nyata di kamar saya di mana saya akan tetap berjaga juga dan mengirim orang-orang lainnya ke Jade Falls, di mana Perdana Menteri akan mengarahkan dengan bantuan saudara Danxing. Mereka bisa masuk, tapi tidak ada jalan keluar dengan 2 Raja Pedang di sekitar, hahaha. Bailey Jingwei mengangguk, tetapi hati nuraninya tidak mereda. Bagaimanapun, ada yang aneh di sini. Perdana Menteri, ada apa sekarang? Apakah ada yang salah? Rencananya solid, hanya detailnya yang aneh. Mata Bailey Jingwei berkilat dan melewati slip batu giok. Pedang Raja Feiyun, perhatikan peta yang dilampirkan Sangguan Yulin di dalamnya. Sangguan Feiyun juga mulai curiga. Aku membiarkan Grandmaster Gu membuatnya jadi apa yang bisa dilihat. Bukannya aku tidak tahu rumahku sendiri. 3 hari kemudian, klan Sangguan akan terbelah 2 sebelum menyerang. Sangguan Feixiong akan memimpin anak buahnya untuk menyerang area paling timur Manor, Jade Falls, dan mencuri Soaring Sword. Sementara 3 yang mulia akan menyergap kamar Raja Pedang, tempat paling utara. Untuk membunuh dan menghentikan musuh agar klan Het bisa berhasil, Sangguan Feiyun santai saat membaca, tapi kemudian matanya tertuju pada peta. Jade Falls di timur, tapi itu di sisi barat. Lalu kamarku di utara sebenarnya di tenggara. Ada apa dengan peta ini? Bailey Jingwei mengenakan topeng keraguan. Sangguan Yulin menyediakan peta ini dan, bagaimanapun juga, seharusnya tidak menjadi upaya untuk menipu kita. Setidaknya dia sangat jelas tentang hal itu. Dia tidak menyadari semua yang ada di Manor Flying Cloud, tidak seperti kita. Satu-satunya penjelasan logis adalah bahwa ini adalah peta yang sama yang dia dapatkan dari Sangguan Feixiong, ini palsu. Klan mendapat peta palsu. Palsu. Sangguan Feiyun bingung. Bagaimana bisa itu palsu? Maksudmu Grandmaster Gu menyerahkan barang palsu ini kepada mereka? Mengapa dia melakukan itu? Bailey Jingwei mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Logika mengatakan Gu Yifan mengandalkan klan Sangguan, Kruk untuk bersandar dan menunggangi mantel mereka menuju kesuksesan. Tapi dia memberi mereka peta palsu, merusak rencana mereka dan berubah dari orang kepercayaan mereka menjadi pengkhianat. Dia hanya akan kalah dari itu. Apakah dia berkomitmen untuk menjadi alkemis kerajaan bintang pedang? Itukah sebabnya dia memutuskan hubungan dengan klan Sangguan? Itu juga tidak benar atau dia akan membuang banyak dengan kita dengan menggunakan peta palsu untuk menangkap klan dalam satu gerakan. Pengkhianatan apapun harus dilakukan sepenuhnya, tidak secara acak, atau dia tidak akan mendapatkan apa-apa darinya. Klan Sangguan telah menambal pengetahuan mereka yang kurang dengan peta palsu, tetapi mereka tidak akan kehilangan sebanyak itu karenanya. Dan dengan kegagalan penyergapan kedua, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerang Manor sementara klan Sangguan akan membenci nyali Gu Yifan. Saat berada di pihak Manor, karena tidak mengetahui sumber peta palsu ini, mereka tidak dapat memberikan penghargaan apapun kepada Grandmaster Gu atas hasilnya. Dia tidak mendapat apa-apa dari kedua sisi. Jadi kenapa? Perdana Menteri Bailey Jingwei juga pusing dengan teka-teki ini, apalagi Sangguan Feiyun. Bailey Jingwei akhirnya berteriak, siapa yang mengawasi Grandmaster Gu di Manor? Panggil mereka ke sini, sekarang. Ya Pak, seseorang berteriak dan segera 2 penjaga berada di depannya, membungkuk. Perdana Menteri, Raja Pedang, bagaimana kami bisa melayani?
Apakah kalian berdua yang menjaga Grandmaster Gu selama dia tinggal di Manor? Sesuai perintah Tuan, kami menjaga keamanan Grandmaster Gu. Apakah ada yang salah dengan tindakan Grandmaster Gu? Mata Bailey Jingwei berkilat, kata-katanya mengejutkan para penjaga saat mereka menjawab. Banyak hal yang membuat kami curiga. Seperti terus-menerus bertanya tentang jalan antara Jade Falls dan rumah Sword King, tentang area terlarang. Perdana Menteri dan Tuan mungkin tidak tahu, tapi dia juga menyuruh kita menunjukkan jalannya. Saya mengerti, kami sudah tahu tentang itu, tapi apakah ada hal lain? Sangguan Feiyun melambai padanya. Itu sesuatu yang kuizinkan agar Gu Yifan bisa menyelesaikan petanya. Alis Bailey Jingwei bergetar dan melompat masuk. Tunggu, maksudmu dia terus-menerus bertanya padamu. Mengapa? Perdana Menteri, ada apa dengan itu? Semua mata-mata akan menanyakan. Kami telah membawanya kemana-mana melalui Manor, jadi mengapa dia masih bertanya kepada orang lain? Dan tidak hanya sekali juga. Bailey Jingwei memotongnya dengan tatapan serius. Sangguan Feiyun bingung. Ya, sekarang kenapa begitu? Takut dia tidak ketahuan. Kami secara pribadi melakukan tur dengannya di sekitar tempat itu, jadi mengapa? Mungkin. Sangguan Feiyun melirik Bailey Jingwei, yang terpaku pada para penjaga. Seorang penjaga akhirnya berbicara. Grandmaster Gu sangat mencurigakan. Dia terus mengatakan dia akan pergi ke Jade Falls, tetapi selalu berakhir di barak mengatakan Manor itu terlalu besar setiap saat. Baiklah, kami mengerti. Kamu boleh pergi. Bailey Jingwei memecat mereka. Para penjaga membungkuk dan pergi dengan bingung. Bailey Jingwei terkekeh. Raja Pedang, kamu mengerti sekarang. Tentu saja, pria itu memiliki masalah arah. Wajah Sangguan Feiyun berkedut dan menghela nafas. Siapa yang mengira seorang alkemis kelas 11 yang hebat akhirnya ditantang secara langsung? Yang membuatnya lebih buruk, dia adalah mata-mata. Hahaha, itu yang pertama, menggunakan pria dengan arah yang buruk sebagai mata-mata. Tentu saja peta itu campur aduk semua, tidak tahu mana utara, selatan, timur atau barat. Aku bertaruh Sangguan Feiyun akan menyemburkan darah setinggi kaki jika dia tahu petanya digambar oleh seorang pria yang kebingungan. Hahaha. Bailey Jingwei tersenyum. Tidak ada orang yang sempurna, direkrut oleh mereka, dia bertindak seperti mata-mata yang mengerikan. Tentu saja dia bisa tergelincir, hahaha. Tergelincir. Arah yang buruk seperti itu lebih buruk dari siapapun. Sangguan Feiyun mengejek, tapi kemudian mengerutkan kening. Meskipun kamu yakin dia ditantang secara langsung. Seorang alkemis kelas 11 pada saat itu. Alis Bailey Jingwei bergetar, dan berhenti sejenak. Ini adalah satu-satunya penjelasan untuk apa yang saya ketahui sejauh ini. Anggap dia memiliki arah yang buruk. Kalau begitu rencana kita, kami berpegang teguh pada itu. Satu-satunya perubahan adalah kita akan mengikuti peta palsu ini. Bailey Jingwei menyeringai. Bahkan dengan kenyataan yang terpelintir berkat peta palsu, klan Sangguan akan tetap tertangkap, hahaha. Sangguan Feiyun mengangguk. Aku berpikir untuk memindahkan Soaring Sword, untuk berjaga-jaga, tapi karena petanya palsu, tidak ada gunanya. 902. Ayah, apakah mereka benar-benar menyeret pertarungan ke tempat lain? Di malam yang gelap gulita, hanya cahaya bulan yang menyinari dunia, memberikan udara yang dingin. Banyak rumah di kota itu memiliki cahaya lilin kuning redup, dengan harapan bisa menghilangkan rasa dingin. Gu Santong berbaring di tempat tidur, menatap Zuo Fan yang sedang memoles pedang iblisnya di bawah cahaya lampu. Dengan seringai jahat, Zuo Fan menjawab, ya, gerakan Flying Cloud Manor bergantung pada serangan klan Sangguan. Sementara gerakan klan Sangguan mengikuti peta yang saya berikan. Sekarang, peta yang sama seharusnya sudah ada di Manor. Hahaha, dengan cara ini tindakan kedua belah pihak berada di bawah kendali saya. Mereka akan bertarung dimanapun aku menginginkannya tanpa pilihan, Zuo Fan tampak sangat senang dengan hasil karyanya, kepercayaan diri yang berasal dari memanipulasi seluruh papan dan peraturannya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Gu Santong bergumam, bisakah kita membantu klan Sangguan setelah kita mengatur susunan gambar di Jade Falls? Zuo Fan meliriknya sebelum kembali ke pedang iblisnya yang berharga. Siapa yang peduli dengan mereka? Kami melakukan hal kami sendiri dan mengabaikan sisanya agar tidak mengundang lebih banyak masalah. Rumah Flying Cloud sekarang memiliki 2 Raja Pedang dan Perdana Menteri di atasnya. Klan Sangguan tidak memiliki peluang. Saya menggunakan Sangguan Yulin untuk mengirim info palsu dan menyebarkan pasukan mereka. Itu seharusnya menjadi nafas yang cukup untuk klan Sangguan. Meskipun tidak seperti itu akan lama. Ketika para ahli yang menunggu di kamar Sangguan Feiyun menyadari bahwa serangan itu tidak akan datang, jebakan yang berasal dari info palsu yang saya kirimkan kepada Sangguan Yulin akan runtuh. Ketika kedua belah pihak bertemu, klan Sangguan akan jatuh, tetapi tidak pasti apakah mereka akan musnah. Tapi pemusnahan mereka akan menguntungkan kita, perjuangan mereka yang sekarat memberi kita waktu untuk mengatur susunan.
Hehehe, setidaknya mereka mati untuk sesuatu. Zuo Fan mengejek, seorang tiran mengangkat pedangnya di atas gunung kerangka, menggunakan darah semua makhluk hidup untuk menulis kebangkitannya sendiri. Gu Santong menghela nafas dalam diam. Tangan Zuo Fan berhenti membersihkan pedang iblis, menangkap suasana hati Sanzi muda. Dia tidak lagi terlihat jahat, sekarang memberi putranya senyum cerah. Aku tahu kamu tidak suka bergaul dengan orang-orang ini dan bosan dengan tempat ini. Bagaimanapun, 3 hari ini akan berlalu dengan cepat, jadi bersabarlah. Hahaha, maka menurut rencana Sangguan Fei Xiong, para ahli akan menyerang sementara para junior akan pergi. Anda akan menyelinap pergi dari mereka sementara itu ke tempat kami didirikan. Jangan lupa pelarian yang kita siapkan sebelum kita sampai di Flying Cloud City, Big Dipper Flinging Array, hehehe. Itu berarti hanya kita berdua yang selamat, berjalan sepanjang hidup mereka, gumam Gu Santong dengan sedih. Zuo Fan tidak menyadarinya, terlalu sibuk membersihkan pedang iblis besarnya dan mimpinya untuk belajar menggunakan pedang. Ketuk, seseorang ada di depan pintu. Zuo Fan berhenti membersihkan dan bertanya, "Siapa itu?" "Ini aku." Zuo Fan mendengar Sangguan Qingyan berkata, "Tuan Gu, apakah Anda bebas?" Apa yang dilakukan gadis ini pada jam ini? Menatap Gu Santong dengan bingung, Zuo Fan tahu dia harus menjawab. "Aku akan segera ke sana." Zuo Fan menatap sosok lemah itu saat dia melangkah masuk. "Apa yang membuatmu datang ke sini selarut ini? Apakah Sanzi muda tertidur?" Sangguan Qingyan bersikap sangat halus. Zuo Fan memberikan jawaban santai. "Anak-anak tidur jam segini. Apa yang kamu? Ikut denganku." Sangguan Qingyan memotongnya dengan menarik tangannya keluar, di belakang, lalu dengan santai melihat tidak ada orang di sekitar. "Tidak ada yang akan mengganggu kita di sini." "Mengganggu kami?" Zuo Fan memperhatikan wajah jernih yang terpantul di bawah sinar bulan dan menggosok tangannya. "Nona Sangguan, pertama Anda memastikan Sanzi muda tertidur dan sekarang Anda mengundang saya di daerah terpencil ini." "Hahaha, saya terkejut dengan keterus-terangan Anda. Saya tahu pesona saya dan saya cukup mempesona sehingga beberapa gadis tidak dapat menjauh dari saya, tetapi saya adalah pria yang sudah menikah dan memiliki seorang anak. Aku bukan tipe pria seperti itu. Tapi karena kamu bersikeras, kurasa aku, Serangan mendadak membuatnya menangis. Dia melihat Sangguan Qingyan mencubit pahanya dan memutar dengan keras. Zuo Fan berjuang keluar dari cengkeramannya. "Ada apa ini? Kenapa lagi kalau bukan karena omong kosong?" Sangguan Qingyan mendengus dan melotot. "Aku memintamu untuk alasan yang bagus tapi pikiranmu jelas berada di selokan. Satu-satunya alasan kamu masih sadar adalah karena kamu sudah menikah." Zuo Fan mengabaikan amukannya. "Betapa mulianya dirimu, meskipun berada di klan yang melatih kultivasi ganda untuk melampiaskannya. Bukankah paman juga pria yang sudah menikah? Itu karena laki-laki klan Sangguan seperti itu jadi aku tidak tahan." Sangguan Qingyan melambaikan tinjunya yang marah, meskipun dia menyimpannya tanpa menggunakannya. "Baik, lupakan saja. Tapi kau harus mendapatkan istrimu kembali. Fokus hanya pada itu dan jangan melakukan apapun yang dapat menghancurkan hatinya." Zuo Fan bergetar, wajahnya berat. "Apa urusanmu?" "Tidak apa-apa, aku hanya, itulah yang kuharapkan." Sangguan Qingyan menghela nafas. "Besok kamu akan pergi dengan Bai Li Jingwei ke ibu kota kekaisaran dan kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Tapi jangan khawatir, saya akan menjaga Sanzi muda dan melakukan yang terbaik untuk menemukan ibunya sehingga kalian semua bisa bersatu kembali. Saya hanya berharap begitu Anda mencapai kesuksesan, tidak akan ada wanita lain." Zuo Fan menatapnya. "Apa maksudmu? Bukankah paman ingin membawaku ke tanah timur? Ayah memang menjanjikan itu padamu, tapi sekarang, haha." Sangguan Qingyan tersenyum masam. "Semuanya berubah. Ayah adalah kepala klan dan terkadang masa depan klan didahulukan, kadang-kadang merugikan karena tidak setia. Jika kamu masih Gu Yifan yang sama yang meminjamkan kami rumahmu untuk bersembunyi, ayah akan mengambilmu. Tapi Bai Li Jingwei memperlakukanmu sebagai tamunya yang paling terhormat. Dan sekarang, setelah membantu klan menyusun rencana serangan mereka. Jadi mereka..." Kata-kata menjadi sulit bagi Sangguan Qingyan semakin lama dia berbicara. Mereka memutuskan untuk bersikap praktis. "Praktis, menyukaimu jika hidup atau meninggalkanmu jika mati." Sangguan Qingyan tampak hancur saat dia melanjutkan. "Kamu tahu bahwa ayah akan menyerang 3 hari setelah kamu dan Bai Li Jingwei pergi. Terlepas dari hasilnya, hanya ada 2 akhir untuk Anda. Bai Li Jingwei akan menemukan Anda karena memberi kami peta, mengeksekusi Anda di tempat, atau Bai Li Jingwei akan tetap melihat Anda dengan hormat dan Anda akan selamanya menjadi mata-mata klan Sangguan di area pusat. Bukankah paman mengatakan mereka akan menerimaku setelah penyergapan berhasil?" Sangguan Qingyan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dengan Bai Li Jingwei, Perdana Menteri, memiliki begitu banyak ahli di sisinya dan Raja Pedang Pembelah Naga di atas, setelah ayah mendapatkan pedang melonjak, mereka tidak akan mengambil risiko atas menyukaimu.
Rencana mereka adalah memanfaatkan Anda. Jika kamu mati, klan Sangguan akan sangat berterima kasih, membesarkan Sanzi Muda sebagai milik mereka. Jika Anda hidup, Sanzi Muda akan menjadi sandera dan memaksa Anda bekerja untuk Tanah Timur. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan membuatmu kembali suatu hari nanti. Zuo Fan menyipitkan mata dan mengangguk. Spekulasi Zuo Fan mencapai bagian ini juga dan sama sekali mengabaikannya. Dia hanya percaya diri. Kita akan melihat siapa yang menggunakan siapa. Dalam bentrokan antara jagoan, tidak ada ruang untuk basa-basi atau kebaikan, hanya minat. Begitulah Bai Li Jingwei dan hal yang sama berlaku untuk Sangguan Fei Yun. Jadi bagaimana Sangguan Fei Xiong, yang dikenal karena karakternya yang saleh, bisa menjadi lebih rendah? Itu tidak mengubah fakta bahwa mereka masih akan kalah dalam upaya ini karena mereka gagal menyadari bahwa ada pemain lain yang menyelinap ke dalam permainan kecil mereka. Ketidaktahuan membuatmu terbunuh. Zuo Fan menyeringai dan mengangguk. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih, hati-hati saja. Jika semuanya berjalan lancar, aku pasti akan mengirim Sanzi Muda kepadamu, untuk membantu kalian berdua bersatu kembali. Sangguan Qingyan berbicara dengan tekad lalu mengucapkan selamat tinggal padanya. Zuo Fan menunggunya pergi. Sanzi Muda, keluarlah. Anak ayam itu sudah pergi. Wosh. Gu Santong berada di sisi Zuo Fan dalam kilatan merah. Cewek itu menyemburkan begitu banyak babat. Zuo Fan mencibir, matanya dingin. Aku tidak pernah mempercayai salah satu dari mereka sejak awal. Hidupku akan selalu ada di tanganku. Saya tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain. Zuo Fan berjalan mundur, menepuk kepala Sanzi Muda. Ayo, Sanzi Muda, ini tidak mengubah apapun. Gu Santong mengangguk tetapi terkadang mengintip ke belakang. Bibi peduli padanya. 903. Sebelum ayam jago mengumumkan datangnya fajar baru, sekelompok pria sudah berkemas dan siap di depan gerbang rumah bangsawan Flying Cloud. Semua mengenakan pakaian bangsawan terbaik mereka, namun hanya 30 dari mereka yang begitu bersemangat sehingga mereka meledak dengan kegembiraan dan kegembiraan atas kesuksesan meteorik mereka. Itulah yang dipilih dari Peking Convention. Memberi mereka pandangan jijik, Bai Li Jingwei mencibir. Bakat seperti ini, dan itu sudah dilebih-lebihkan, hanya bagus sebagai pendukung rencananya. Dia hanya akan menyerahkan mereka kepada alkemis asli sebagai pelayan ketika mereka sampai di ibu kota kekaisaran. Alkemis keluarga kekaisaran. Pikiran Sangguan Fei Yun adalah sama, menonton gelandangan delusi ini dengan cemoohan yang sama. Seorang pria dan seorang wanita mendekati kelompok ini dengan langkah ringan. Bai Li Jingwei menangkupkan tangannya dan tersenyum samar. Grandmaster Gu, apakah Anda sudah menyelesaikan masalah Anda? Bisakah kita berangkat? Terima kasih, Perdana Menteri, atas perhatian Anda. Semuanya beres. Zuo Fan membalas gerakan itu dengan membungkuk ringan sebelum berbalik ke Sangguan Qingyan dan memasang wajah penuh kerinduan. Aku akan pergi untuk waktu yang lama di ibu kota kekaisaran dan aku akan berterima kasih jika sepupu menjaga Sanzi Muda. Mata ekspresif Sangguan Qingyan dipenuhi dengan emosi yang kompleks, tetapi hanya mengangguk. Jangan khawatir, aku bibi muda Sanzi dan akan memberikan segalanya untuk menjaganya. Saya pasti akan membawanya kepada Anda secara pribadi dan mengurangi kerinduan. Terima kasih. Zuo Fan menghela nafas dan menangkupkan tangannya ke arah Bai Li Jingwei. Perdana Menteri, kita bisa pergi. Semuanya beres untuk Tuan juga. Lalu dia berteriak, berangkat. Ya Pak, para penjaga, lebih dari 100, terdiri dari para ahli Soul Harmony dan Genesis Stage, mengawal yang lain dengan cara yang megah. Raja Pedang Pembelah Naga memiliki pandangan datar, di samping, sementara Raja Pedang Fei Yun menangkupkan tangannya dan melihat mereka pergi. Sangguan Qingyan memperhatikan mereka pergi, matanya yang cemas selalu tertuju pada Zuo Fan. Sangguan Fei Yun menyeringai dan menggoda. Nona Gu, Grandmaster Gu akan menjadi bagian dari lingkaran dalam sekarang, mendapatkan peringkat bangsawan dan memiliki apapun yang dia inginkan. Tidak ada alasan untuk khawatir juga, tidak dengan pengawasan Dan Xing Sen dan Perdana Menteri. Semuanya akan baik-baik saja, bar pengkhianatan. Anda harus bahagia untuknya, hahaha. Bibir Sangguan Qingyan jatuh dengan cemas, menatapnya dengan senyum bengkok yang lebih buruk daripada menangis, hanya untuk menghela nafas dan pergi. Begitu Perdana Menteri Bai Li keluar, segel kota dan terapkan jam malam. Suara memerintah bergema di belakangnya. Para pencuri itu mungkin telah menyelinap pergi dengan kunjungan Perdana Menteri, tetapi saya lebih suka berada di sisi yang aman. Sisir kota dan basmi mereka. Saya tidak akan mentolerir klan Sangguan yang menyebabkan kekacauan di kota awan terbang saya. Sangguan Qingyan berhenti, wajahnya keras saat dia bergegas lebih cepat ke rumah tangga Gu. Melihatnya begitu bersemangat untuk melaporkan, mata Sangguan Fei Yun berkilat, senyumnya sangat licik. Dengan rencana Perdana Menteri, kita harus menenangkan pikiran mereka. Tidak, kita harus menghasut keserakahan mereka, hahaha. Beberapa menit kemudian,
Sangguan Qingyan bergegas ke ruang tamu untuk menemui Sangguan Fei Xiong dan para ahlinya menunggu beritanya. Ayah, Sangguan Qingyan memerah karena marah. Sangguan Fei Yun akan mengunci kota dan mencarinya untuk orang-orang kita begitu Bai Li Jingwei pergi. Dia berkata bahwa dia hanya melonggarkan kewaspadaannya dan memberi kami kesempatan untuk melarikan diri hanya karena Bai Li Jingwei kebetulan datang. Sangguan Fei Xiong memandangi ketiga yang mulia dan para ahlinya dan melihat anggukan mereka. Seperti yang kita pikirkan, Bai Li Jingwei datang dengan memikirkan masalah putra mahkota dan bukan untuk kami. Dengan karakter sombong Sangguan Fei Yun, dia tidak akan pernah mengakui rumahnya diserang, menyembunyikannya dari Bai Li Jingwei. Dia kemudian akan melanjutkan pencarian begitu dia pergi. Ya, itu gaya Sangguan Fei Yun, segalanya untuk penampilan. Itu berarti Bai Li Jingwei dan Dan Xingchen tidak akan menjadi bagian dari rencana ini, tidak ketika mereka tidak menyadarinya. Musuh kita hanya satu, Sangguan Fei Yun. Benar, hebat, sekarang kita tidak harus menghadapi dua Raja Pedang. Titik. Semua orang menyuarakan persetujuan mereka dengan gembira. Teriakan datang saat seorang pria menerobos masuk dan membungkuk. Kepala klan, prosesi Bai Li Jingwei berjarak 50 mil tanpa ada tanda-tanda akan kembali. Mereka hampir tidak terlihat dan pergi untuk selamanya. Mereka juga terlihat terburu-buru, tanpa ada yang mencolok untuk menunjukkan bahwa Perdana Menteri ada di antara mereka. Itu menjelaskan mengapa Bai Li Jingwei datang ke Flying Cloud City tanpa pemberitahuan. Dia benar-benar khawatir dengan situasi putra mahkota. Sangguan Fei Xiong mengangguk. Sekarang semua keraguan telah hilang, mengetahui Bai Li Jingwei hanya menjadi tamu di sini dan tidak lebih. Sekarang setelah mereka pergi, kita tidak perlu repot dengan mereka. Mereka semua mengangguk, dengan mata yang mulia berbinar saat suaranya meninggi. Klan Sangguan tidak akan melewatkan kesempatan takdir yang ada di hadapan kita. Dalam 3 hari, kita menyerang. Petik 2. Ya Pak, mereka semua bersorak, seolah kemenangan sudah di depan mata. Hanya Sangguan Yulin, di sudut kecilnya yang gelap, yang menunjukkan senyum menyeramkan. Sementara klan Sangguan bersemangat dan siap untuk serangan besar, kelompok Bai Li Jingwei sekarang tinggal sehari lagi ketika dia berhenti. Zuo Fan berpura-pura tidak sadar saat dia bertanya. Perdana Menteri, apakah Anda butuh istirahat? Hahaha, saya mungkin tidak terlalu ahli, tapi saya adalah kultivator tahap etiril lapisan ke-8. Sehari berjalan tidak cukup untuk membuatku lelah. Bai Li Jingwei menyeringai. Zuo Fan menatapnya lama. Kalau begitu, kembali. Bai Li Jingwei dengan santai menunjuk ke arah ahli Soul Harmony. Kamu dan kamu, harus mengawal 30 alkemis ke ibu kota kekaisaran. Kalian semua akan mengikutiku kembali ke Flying Cloud City. Zuo Fan bergidik dan menunjukkan senyum cerah dan tidak tahu apa-apa. Perdana Menteri, apa maksudmu? Hahaha, Grandmaster Gu, kamu akan segera tahu. Bai Li Jingwei menunjukkan senyum samar dan melambai kepada dua ahli harmoni jiwa untuk mengapit Zuo Fan dan meraih bahunya, membawanya pergi. Zuo Fan memulai. Perdana Menteri Bai Li, apa yang kamu lakukan? Membawa Grandmaster Gu kembali ke kota. Tapi kita baru saja pergi 1 hari dari Flying Cloud City dan para alkemis lainnya diantar ke ibu kota kekaisaran. Aku harus pergi dengan mereka. Jika Anda memiliki masalah yang mendesak, Anda dapat kembali sendiri, mengapa membawa saya juga? Terkejut dan panik, Zuo Fan memaksakan diri untuk berkeringat agar tindakannya semakin bisa dipercaya. Bai Li Jingwei tersenyum mengejek. Grandmaster Gu, aku mengajakmu untuk menikmati pertunjukan. Sebuah pertunjukan, lumayan. Mata Bai Li Jingwei bersinar. Tindakan ini akan dikenal sebagai blindside. Zuo Fan bergetar lebih keras, kewalahan. Bai Li Jingwei memberi isyarat kepada para penjaga untuk menahan Zuo Fan saat mereka terbang ke Flying Cloud City. Banyak penjaga kuat Perdana Menteri menghilang dalam sekejap, kembali ke kota secara rahasia. Yang tersisa hanyalah 3 ahli harmoni jiwa dan alkemis yang bingung saling memandang seperti sapi yang melihat ke gerbang baru. Apa yang baru saja terjadi? Apakah Anda membawa kami ke ibu kota kekaisaran, untuk menikmati kekayaan dan menjalani kehidupan yang mulia? Mengapa hanya ada 2 penjaga yang tersisa dan yang lainnya lari? Apakah maksud kami sangat sedikit? Kami adalah alkemis kekaisaran masa depan di sini. Naikkan. Saat mereka mencoba untuk memahaminya dan gagal, para ahli harmoni jiwa membentak mereka. Para alkemis yang sombong merasa kesal, dengan seseorang yang memiliki ide cemerlang untuk menyuarakan ketidakpuasannya. Apa terburu-buru? Apakah kamu tidak tahu aku akan menjadi seorang alkemis kekaisaran? Siapa kamu untuk menyuruhku? Bam! Ocehannya tiba-tiba berhenti, hanya kabut berdarah yang tersisa dari jejaknya di dunia yang kejam ini. Seorang penjaga menyekat tangannya, melirik yang lain dengan jijik. Perdana Menteri memerintahkan kami untuk mengantarmu ke ibu kota kekaisaran, dan membunuh siapapun yang menolak. Itu adalah kebenaran yang kejam. Bai Li Jingwei tidak pernah mempedulikan mereka.
Yang dia pedulikan hanyalah tidak membiarkan mereka kabur, untuk menyumbat kebocoran, meski hanya untuk 3 hari ini. Sang alkemis menyaksikan darah membasahi bumi dengan mata kosong, pikiran mereka kehilangan tugas. Bukankah kita alkemis kekaisaran? Bagaimana bisa seorang penjaga memperlakukan kita seperti ternak? Pekerjaan apa yang menanti kita di ibu kota kekaisaran? Mereka diliputi ketakutan, keraguan, dan teror. Mereka cukup masuk akal untuk tidak berbicara lagi, harapan di mata mereka sekarang berubah menjadi keputusasaan. 904. Grandmaster Gu, kamu pasti merasa aneh mengapa kita tiba-tiba mundur. Atau kamu sudah tahu itu tapi hanya ingin konfirmasi kami, hahaha. Kembali ke Flying Cloud Manor, dengan bau yang sama, ke aula yang sama, Sangguan Feiyun, Bailey Jingwei dan Dan Xingchen membuatnya dikelilingi dengan senyuman menyeramkan. Sebagai pemain besar yang tersembunyi, Zuo Fan tahu bagaimana memainkan perannya, bermain bodoh dengan wajah datar dan senyum cerah. Perdana Menteri, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti kata-katamu, hahaha. Tidak mengerti, haha, Grandmaster Gu, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Kami tahu semua yang perlu diketahui tentang Anda. Mata Bailey Jingwei bersinar. Grandmaster Gu, karena Anda sepertinya tidak bisa mengerti, saya yakin nama Sangguan Yulin, Sangguan Feixiong dan Sangguan Qingyan harus membunyikan bel. Menggigil, Zuo Fan menegang, wajahnya memucat. Bailey Jingwei menatap tepat ke arahnya, seringainya lebar. Grandmaster Gu, kamu adalah permata alkimia dan mendapatkan kesuksesan melalui pengadilan kerajaan bintang pedang lebih mudah daripada bernapas. Jadi mengapa Anda harus membela orang-orang seperti itu? Zuo Fan menundukkan kepalanya, seperti orang terkutuk yang menunggu vonisnya. Pak, Bailey Jingwei menepuk pundaknya dari belakang, memperhatikan masalah yang menggerogotinya. Tindakan menjadi mata-mata klan Sangguan, dalam memainkan peran menghancurkan fondasi kerajaan saya, tidak akan pernah membuat saya membuang begitu banyak kata dengan penjahat seperti itu. Cengkeraman Bailey Jingwei semakin erat dan Zuo Fan meringis dengan gigi terkatuk sambil menambahkan citra dirinya yang panik dengan waktu yang tepat. Bailey Jingwei menyeringai, sangat senang dengan reaksinya. Grandmaster Gu bukan sembarang penjahat, tapi seorang jenius yang baik hati. Sangat berat di hati saya jika Anda membayar dengan nyawa Anda bersama dengan para pencuri itu. Bailey Jingwei tampak patah hati, nadanya melembut. Kerugian yang kurasakan bukan hanya milikku, tapi juga kekaisaran karena kehilangan seorang alkemis yang luar biasa. Rasa sakit yang kurasakan hanya bertambah jika Grandmaster Gu tidak bisa mengungkapkan bakatnya kepada dunia. Bailey Jingwei berbicara lebih rendah dan lebih sedih, keadaan patah hati yang dia alami akan membuat siapapun menangis. Jika ada orang lain yang mendengarnya sekarang, mereka akan sangat tersentuh sehingga menjadi saudara angkat. Sayang sekali ini gagal pada Zuo Fan, yang tidak gagal dalam departemen akal-akalan. Sebagai sesama spesialis, Zuo Fan harus memberinya alat peraga untuk memainkannya dengan benar. Menggunakan psikologi untuk mengancam dan membujuk, membuatnya terdengar logis dan masuk akal. Tidak mungkin Sangguan Yulin memiliki kesempatan melawan serangan seperti itu, memunggungi keluarganya sendiri di tempat. Bailey Jingwei tidak disebut paling bijak di kekaisaran tanpa alasan. Meskipun Zuo Fan juga tidak mudah menyerah. Selain itu, dia tidak pernah benar-benar berinvestasi dalam peran alkemisnya, membuat tampilan yang menyentuh ini terasa datar. Meskipun tidak merasakannya adalah satu hal dan sama sekali tidak menunjukkannya. Mudah untuk mengatakan dalam situasi apa dia berada dan dia harus memainkan perannya. Betapa baiknya Bailey Jingwei mengatur panggung untuknya. Zuo Fan menangis karena isyarat, wajahnya kewalahan. Perdana Menteri, kata-kata orang bijak sangat berharga. Perdana Menteri adalah sahabatku. Andai saja aku bertemu Tuan lebih awal. Aku tidak akan. Zuo Fan merasa sangat menyesal, atas kesalahan yang dia buat bergabung dengan para pencuri dan merusak masa depannya. Bailey Jingwei dan Sangguan Feiyun berbagi senyuman, dengan ucapan pertama. Aku sudah menganggap Grandmaster Gu sebagai teman saat aku melihatmu. Grandmaster Gu baru saja menyimpang, tidak memiliki dampak yang dalam dan menawarkan kesempatan untuk kembali ke jalan lurus dan sempit. Saya berjanji kepada Anda, Grandmaster, berikan segalanya untuk kekaisaran dan saya bahkan akan dengan senang hati memberikan posisi saya kepada Anda. Perdana Menteri, Kakak terlalu baik padaku. Zuo Fan sangat tersentuh hingga dia tersedak, air mata memenuhi matanya. Bailey Jingwei melambaikan tangannya. Kalau begitu, bisakah Grandmaster Gu memberitahu saya tentang gerakan mereka? Tentu saja, Perdana Menteri telah memberi saya kesempatan hidup baru dan paling tidak yang bisa saya lakukan adalah membalas budi. Berbeda dengan mereka. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, matanya bersinar karena kehilangan dan kebencian. Bailey Jingwei bingung, tetapi segera mengerti begitu dia mendengar ceritanya. Orang bodoh yang hanya membuang bakat, itulah mereka. Dan mereka berbicara tentang bersikap pragmatis dengan nasib Grandmaster. Terlebih lagi, mereka bahkan menggunakan putramu sendiri sebagai tameng. Betapa keji, betapa menjijikkannya.
Benar, saya tidak tahu mereka seperti itu, memperlakukan saya seperti keluarga. Sampai Sangguan Qingyan memberitahuku semuanya 2 hari yang lalu. Dia gadis yang baik. Petik 2. Zuo Fan menghela nafas. Bailey Jingwei berbinar. Grandmaster Gu, kami pasti akan mendapatkan semuanya dan memberimu keadilan. Kamu istirahat saja di kamarmu dan tunggu kabar baiknya besok. Tapi anakku, dia tidak akan dirugikan. Zuo Fan menghela nafas, membiarkan 2 penjaga mengantarnya pergi. Sangguan Feiyun berbicara di luar jangkauan pendengaran. Perdana Menteri, apakah Grandmaster Gu benar-benar berpindah pihak? Dia tidak dekat dengan mereka sejak awal. Berkat kata-kata halus dan tercerahkan saya, dia telah menyerah kepada kami. Bailey Jingwei berbicara. Sebagian besar dari apa yang dia katakan kepada kami sesuai dengan laporan yang diberikan Sangguan Yulin kepada kami melalui slip batu giok. Satu-satunya perbedaan adalah obrolan yang hilang antara dia dan Sangguan Qingyan, tapi itu normal. Dia tidak punya urusan menyela obrolan pribadi. Rencana pragmatis Sangguan Feixiong harus didiskusikan dengan para tetua tingginya larut malam, membuat Sangguan Yulin tidak menyadarinya. Sekarang aku percaya, Sangguan Feiyun mengangguk. Sangguan Feixiong suka berperan sebagai pria yang baik, tapi itu berakhir ketika masa depan klannya dipertaruhkan, semua kesenangan dibuang begitu saja. Tidak lain hanyalah seorang munafik yang busuk. Jangan katakan itu. Bailey Jingwei tersenyum. Itu datang dengan wilayahnya. Bahkan kepala klan-klan Sangguan terkadang menempatkan klannya terlebih dahulu. Saya pasti bisa memahaminya. Hahaha, Raja Pedang Feiyun, menurutku kamu agak bias tentang saudaramu. Petik 2. Sangguan Feiyun mendengus marah. Bailey Jingwei tersenyum, mulutnya bergetar dengan seringai percaya diri ke arah Zuo Fan. Akhirnya kami membuat Grandmaster Alkemis bertukar sisi. Aku belum kehilangan sentuhanku, hahaha. Perdana Menteri Bailey dan Xing Shen, yang diam selama 2 aktor perkasa memainkan peran mereka, akhirnya angkat bicara. Karena kita mempercayai Grandmaster Gu sekarang, maka mata yang tertuju padanya. Bailey Jingwei memotongnya dengan jentikan tangannya. Yang satu adalah kenyataan dan yang lainnya adalah kebutuhan. Dia baru saja beralih ke kita, tapi meskipun kita percaya padanya, pengawasannya tidak bisa dihentikan. Lagi pula itu hanya untuk sehari. Saya lebih suka rencana saya tidak gagal karena kesalahan sederhana. Petik 2. Sangguan Feiyun dan Xing Shen saling mengangguk. Bailey Jingwei sangat teliti dan berhati-hati. Meskipun dia berada di bawah tahanan rumah, dan beberapa ahli Soul Harmony mengawasinya di luar pintunya, Zuo Fan menunjukkan senyum aneh. Rencananya berjalan dengan baik. Malam berikutnya, Sangguan Feixiong mengumpulkan para ahlinya di taman dan melihat bulan yang cerah, memerintahkan. Mulai. Ya Pak, orang-orang itu memberi hormat dan menghilang ke langit malam, mendekati mangsa mereka, rumah Flying Cloud. Sangguan Yulin memandang Sangguan Qingyan, tersenyum. Yaner, mereka pergi. Ketika Manor berubah menjadi kekacauan, keamanan pintu masuk kota akan kendur. Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk keluar, pergi ke tempat pertemuan dengan Paman. Aku akan membawa Sanzi muda. Sangguan Qingyan mengangguk dan pergi mencari Gu Santong. Wajah Sangguan Yulin menjadi kesal. Apakah dia anakmu? Kenapa kamu begitu peduli? Sangguan Qingyan tiba-tiba berteriak dan bergegas. Oh tidak, sesuatu yang buruk terjadi. Yaner, ada apa? Sangguan Yulin bertanya. Sangguan Qingyan terengah-engah panik. Ye muda Sanzi pergi. Cih, bocah itu hanyalah masalah. Kemana dia bisa lari? Lupakan dia. Waktu tidak menunggu siapapun. Sangguan Yulin mengular. Sangguan Qingyan melotot. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Dia hanyalah seorang anak kecil yang kini kesepian dan sedih tanpa ayahnya. Kita tidak bisa meninggalkan dia begitu saja. Apakah Anda lupa betapa ayahnya membantu kami? Persetan dengan bantuannya. Enyahlah, tidak masalah, hehehe. Memutar matanya, Sangguan Yulin menyeringai ke dalam. Begitu tirai ditutup malam ini, Bailey Jingwei berjanji kepadanya bahwa ahli top klan Sangguan akan selesai dan Gu Yifan akan menjadi pengkhianat yang diburu oleh Tanah Timur sehingga dia tidak punya pilihan selain mencari suaka dengan Perdana Menteri. Dan junior yang melarikan diri dari sini akan dipimpin olehnya, untuk memulihkan klan Sangguan. Kemudian, sebagai mata-mata pusat, dia akan bekerja dengan Kerajaan Bintang Pedang untuk menyatukan Tanah Timur. Sangguan Feiyun akan menjadi pemimpin dan dia akan menjadi tangan kanan Sangguan Feiyun, memerintah semua orang, hahaha. Oh tidak, fantasi Sangguan Yulin terpotong oleh teriakan. Sanzi muda pasti mengira ayahnya ada di Manor jadi dia pasti pergi ke sana. Saya tidak pernah memberitahu dia bahwa ayahnya pergi dan ayahnya tidak mengucapkan selamat tinggal karena takut dia tidak bisa melepaskannya. Aku harus pergi ke Manor dan menemukannya. Yaner, Paman sedang menyerang Manor, kamu tidak bisa pergi ke sana. Itu terlalu berbahaya. Sangguan Yulin meraih bahunya. Sambil mengangkat tangannya, Sangguan Qingyan lari. Itu sebabnya aku harus pergi.
Sanzi muda hanyalah seorang anak kecil. Sangguan Qingyan telah pergi. Sangguan Yulin menggertakkan giginya dan mengikuti pertukaran mereka. Bagaimanapun, di bawah pengawasan sosok merah dan imut di belakang pohon, memandang dengan rasa bersalah. Ayah dan aku ingin menginjak tubuhmu untuk pekerjaan kita, tetapi kamu tetap kembali untuk menyelamatkanku. Ayah, saya yakin Anda tidak akan turun tangan bahkan jika Bibi akan mati. Kemudian, Gu Santong memudar menjadi malam. 905. Wash. Bayangan memanfaatkan penutup gelap malam untuk menyeberangi tempat terbuka yang diterangi cahaya bulan dengan mudah dan tiba di depan sebuah rumah besar. Plakat yang tergantung di atas mengidentifikasinya sebagai Flying Cloud Manor. Patroli penjaga Soul Harmony bergerak, memastikan keamanannya. Sangguan Fei Xiong menyaksikan pergantian giliran kerja mereka, tepat di depan gerbang Manor dengan hampir tidak memperhatikan sekeliling mereka. Wash. Ratusan ahli klan Sangguan, mengenakan pakaian hitam, menyerang, telah mempersiapkan diri untuk saat ini. Bumi berguncang di bawah suara gemuruh saat pasukan yang sesungguhnya menyerang dengan kekuatan yang cukup untuk membelah gunung. Para penjaga tidak pernah tahu apa yang menimpa mereka, suara mereka dirampok saat gelombang kekuatan menghantam mereka. Mata penjaga menjadi merah dan kemudian masing-masing mulai meletus seperti tomat yang terlalu matang, menyebarkan darah dan darah kental di mana-mana. Dua tim, 50 orang, tewas dalam beberapa detik. Pakar klan Sangguan bergerak dengan tujuan dan kecepatan, menganggap awal yang mulus sebagai pertanda baik untuk apa yang akan datang. Orang-orang itu mengabaikan pembantaian itu dan masuk lebih dalam. Gemuruh. Gelombang kekuatan awal telah mengguncang seluruh manor. Di sebuah ruangan kecil yang aneh, duduk di mejanya, dengan lembut mengambil cangkir teh yang berderak, menyeruputnya dan menyembunyikan senyuman yang aneh. Cahaya kuning pucat dari satu-satunya lilin memantulkan wajahnya yang cerah, dan para ahli harmoni jiwa yang tak bergerak di belakangnya, dalam jumlah ratusan. Perdana Menteri, mereka ada di sini. Seorang pria yang memegang lilin membungkuk dengan sangat hormat, melepaskan kekuatan Genesis Stage-nya. Wajah Bailey Jingwei tersenyum. Tunggu saja mereka semakin dekat, hahaha. Pria itu mengangguk dan mundur. Bailey Jingwei mencibir dan meminum tehnya. Sikapnya, dinginnya mata itu, dan wajahnya yang keras membuat hati semua orang bergidik setiap kali dia meletakkan cangkir tehnya. Manor sedang diserang. Aktifkan susunannya, lindungi Raja Pedang. Saat bumi berguncang, Manor bergidik bersamanya sementara kapten penjaga mengeluarkan perintah panik. Orang-orang itu mengangguk dan mengeksekusi tanda mereka. Itu bukan karena penyergapan, tapi pernah mengalami teror yang sama sebelumnya. Gambar-gambar itu masih membara di mata mereka saat penyerang terakhir baru saja datang dan pergi ke Manor. Yang terjadi selanjutnya adalah murka Raja Pedang Feiyun yang dilepaskan pada ratusan penjaga harmoni jiwa. Itu sangat buruk sehingga pasar real estate mengalami keruntuhan karena masuknya rumah-rumah kosong secara tiba-tiba, jatuhnya banyak keluarga penjaga yang luar biasa yang berhamburan karena akhirnya bangkrut, diberikan. Orang-orang selalu mengatakan melayani orang yang berkuasa datang dengan bahayanya sendiri, tetapi bekerja di bawah Raja Pedang juga tidak lebih mudah. Sekarang giliran mereka untuk diuji, dengan serangan lain. Bicara tentang keberuntungan busuk. Mereka bisa saja datang lebih awal atau lambat, tapi tidak, mereka hanya harus memilih malam ini saat aku sedang bertugas untuk memastikan aku menderita karenanya. Itu saja, apa yang pernah aku lakukan padamu. Aku bahkan tidak mengenalmu, jadi kenapa aku? Semua penjaga marah atas serangan itu, tetapi sama-sama tidak berdaya. Mereka tahu keberuntungan mereka telah habis dan menyalahkan orang lain tidak akan membantu siapapun. Mereka hanya bisa melakukan tugas mereka sebaik mungkin, untuk menghentikan para penyerang ini di tempat mereka berdiri. Saat para penjaga selesai dengan gerakan mereka, penghalang samar menjadi hidup, menutupi inti Manor dan memisahkannya dari pencuri yang masuk. Para penjaga tersenyum sekali. Kami telah melakukan tugas kami dan mereka tidak bisa masuk. Kegembiraan itu berumur pendek karena 3 orang tua muncul di hadapan mereka tiba-tiba. Mata seseorang bersinar. Masih angin sepoi-sepoi masuk sebelum barisan pertahanan benar-benar diaktifkan. Ketiganya berbagi pandangan dan tersenyum, membuat isyarat mereka sendiri dan menyerang. Tangan mereka terulur dalam posisi yang paling aneh, terjalin saat jari telunjuk mereka keluar dari masing-masing telapak tangan dan melepaskan kekuatan yang menghancurkan. 3 hancurkan langit menjadi 1, Soaring Cloud Luan Sword. Gelombang pedang-pedang buas keluar, dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga rasanya seperti dewa melepaskannya. Dan semua itu dikirim ke penjaga yang tak berdaya dan barisan yang tidak lengkap. Boom! Arai yang dibentuk oleh 300 penjaga menahan semuanya kecuali untuk sesaat, meledak menjadi ketiadaan. Kekuatan itu merusak daerah itu, menghancurkan hati mereka dan menghempaskan mereka. Satu-satunya yang selamat yang beruntung adalah sekitar 100 dari 400 penjaga asli. Lusinan ahli Genesis Stage yang sedikit ini masih sangat menderita karena serangan itu. Mereka tampak kaget melihat kehancuran,
Tidak ada apa-apa di sekitar manor sejauh puluhan mil. Semua taman dan pepohonan, danau dan kolam, semuanya hilang. Kemana gelombang pedang melanda, itu berlangsung sejauh 50 kilometer. Ada garis kehampaan tak berujung yang jelas tertinggal di belakangnya. Para penjaga tersentak ketakutan pada kekuatan para tetua ini. Siapa mereka? Mereka juga berada di Genesis Stage, tapi bagaimana serangan gabungan mereka bisa begitu kuat? Bahkan SWAT King tidak bisa menerima itu. Sosok-sosok menghuni area tersebut saat ratusan ahli Genesis Stage melewati ketiga tetua dan langsung menuju mereka. Para tetua membiarkan mereka mengambil penjaga yang tersisa. Para ahli Genesis Stage juga, para penjaga telah terlalu dirusak oleh serangan ganas itu untuk melakukan perlawanan terhadap sisa kekuatan klan Sangguan. Ratapan dan tangisan mereka bergema segera setelah itu, sampai keheningan kembali pulih. Sangguan Fei Xiong menyeringai. Sementara dia kehilangan 10 anak buahnya, itu sepadan karena musuh kehilangan skor. Penekanan pada penyergapan ini adalah kecepatan, terbukti dari seberapa cepat mereka melewati pintu masuk dan garis pertahanan kedua. Bahkan dia merasa heran betapa mulusnya semuanya berjalan dan tersenyum. Pada tingkat ini kita akan masuk dan keluar dari Jade Falls dengan soaring SWAT bahkan sebelum Sangguan Fei Yun mengetahui kita, hahaha. Sangguan Fei Xiong memacu. Ayo maju, ya pak. Orang-orang itu mengangguk dengan semangat. Siapa yang bisa menyalahkan mereka ketika semuanya berjalan-jalan di taman sejauh ini? Peluang tampak sangat tinggi bagi seluruh tim untuk menyelesaikan misi dan pulang dengan selamat. Jadi para pria mendorong lebih keras dan lebih cepat, merasa seperti tidak ada yang menghalangi jalan mereka. Kami tak terkalahkan. Sama sekali tidak menyadari bahwa ini hanyalah umpan rumit yang membuat mereka jatuh cinta, pancingnya menarik mereka ke dalam jaring yang tak terhindarkan. Sangguan Qingyan mencapai manor untuk melihat pemandangan neraka. Keheningan yang memekakkan telinga adalah bukti bahwa ayahnya ada di sini. Menghadapi kehancuran seperti itu, bagaimana seorang anak bisa selamat? Orang-orang itu mungkin tidak merendahkan diri untuk menyakitinya, tetapi gelombang kejut masih akan mengakhiri hidupnya. Sangguan Qingyan mengerutkan kening karena sangat khawatir. Tapi tatapannya tegas dan langkahnya cepat saat dia masuk. Yaner, jangan. Sangguan Yulin menghalangi jalannya, meraih bahunya dan berbicara dengan sedih. Paman ada di sana, berkelahi. Pakar Soul Harmony bukanlah apa-apa dan bahkan pakar Genesis State pasti akan mati. Apa yang dapat Anda lakukan dengan kultivasi tahap etiril lapisan ke-8? Anda hanya akan mati. Jangan sia-siakan hidupmu. Sangguan Qingyan menggigit bibirnya. Tidak, karena aku dalam bahaya seperti itu berarti Sanzi muda pasti lebih buruk. Siapa peduli? Dia memintanya. Dia anak nakal yang menyebabkan masalah. Sangguan Yulin berbicara dengan kebencian, tetapi Sangguan Qingyan tidak bergeming. Yaner, jika bukan untuk dirimu sendiri, maka lakukanlah untuk Paman. Paman tidak akan tinggal di Manor Flying Cloud lebih dari yang dia butuhkan. Pakar Genesis Stage bisa melarikan diri, begitu juga pakar Soul Harmony. Tapi bukan Anda dan Anda akan menahan mereka. Anda hanya akan mempersulit Paman dan bahkan mungkin menyakitinya. Bisakah kamu hidup dengan itu? Sangguan Qingyan ragu-ragu, tetapi tatapannya tegas sekali lagi. Aku tahu dan itulah mengapa aku tidak akan membiarkan ayah menemukanku. Saya hanya mencari Sanzi muda dan kemudian saya akan pergi. Jika saya mati karena ini, biarlah. Itu hanya salah satu hal yang harus dilakukan bibi. Sangguan Qingyan mendorong Sangguan Yulin menjauh dan menembak ke dalam manor. Sangguan Yulin menghela nafas dan mengikuti. Kemudian kilatan merah datang juga, yang tidak jauh di belakang mereka. Yang tersisa di sini hanyalah tanah yang berlumuran darah dan anggota tubuh, pertanda bahwa dunia ini tanpa hukum. 906. Itu pasti cepat, melewati garis pertahanan kedua. Di sebuah ruangan kecil yang sunyi, seorang lelaki tua membelai janggutnya sambil mendengarkan keributan di luar. Seorang kultivator Genesis Stage memberi hormat. Raja Pedang Pembelah Naga, para pencuri dengan cepat menuju ke sini. Mereka akan mencapai barisan kita dalam 15 menit. Klan Sangguan. Mata Dan Xingsen bersinar dingin dan dia berkata, saya tidak menentang mereka, namun di sini saya bentrok dengan mereka. Betapa frustasinya. Penjaga itu hanya mendengarkan. Dan Xingsen memecatnya dengan bergumam. Pergilah, karena masih ada waktu, biarkan aku menikmati sisa menit dalam diam. Ya, Tuan Raja Pedang. Penjaga itu pergi, menghilang ke dalam kegelapan. Di sekitar ruangan ini, seperti milik Baili Jingwei, ratusan ahli menunggu, siap menyerang. Di sisi lain manor, Sangguan Fei Yun mengatur pasukannya untuk penyergapan. Mendengar suara di kejauhan, dia menutup matanya untuk fokus padanya, tersenyum tipis. Hahaha, dari suara benda-benda, itu adalah Tritalent Surging Cloud Art dari ketiganya. Tidak mungkin penghalang manor bisa menahan mereka. Ketiga orang gila itu ingin membuat kepalaku cukup cepat. Pikirkan lagi. Sangguan Fei Yun mengejek, mengibaskan lengan bajunya dan duduk di kursinya. Aku akan menunggu di sini.
Kita semua klan Sangguan, jadi mari kita lihat seni pedang melonjak siapa yang lebih baik. Malam ini kita akan melihat siapa yang terkuat, 3 pedang awan melonjak di wilayah timur atau yang terbaik di wilayah timur. Sangguan Feiyun menyipitkan mata, dipenuhi dengan niat perang. Tapi tidak ada yang akan bergabung dengannya, baik Yang Mulia maupun Zuo Fan. Karena Zuo Fan menggunakan Sangguan Yulin untuk mengatur tindakan yang berbeda, semuanya untuk membagi 2 raja pedang dan memberinya ruang yang cukup untuk bergoyang. Dengan 2 raja pedang bergandengan tangan, mereka akan menangani 3 orang terhormat dari tanah timur berjalan-jalan di taman. Klan Sangguan hampir tidak bisa melawan dan akan runtuh saat itu juga. Bagaimana seharusnya Zuo Fan bermain dalam kondisi seperti ini? Karena kamu sudah selesai dengan mereka, bukankah itu akan membuatku selanjutnya? Yang membuat akal-akalan ini menjadi taktik mengulur-ulur waktu. Zuo Fan ingin meregangkannya selama mungkin, yang jelas bekerja dengan semua penampilan. Gemuruh. Seluruh manor bergetar di bawah serangan. Meja, kursi, dan lemari jatuh, menghancurkan barang pecah belah yang dipajang di kamar Zuo Fan. Dengan tenang duduk di tempat tidurnya bermeditasi, Zuo Fan menyeringai tiba-tiba saat matanya terbuka lebar. Itu pasti isyaratku, hahaha. Zuo Fan turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Sialan, apakah kamu mendengarnya? Hanya apa yang bisa membuat semua kebisingan itu? Apakah ada pembobolan lagi? Itu pasti itu. Hal yang sama terjadi terakhir kali, 2 bulan lalu. Hanya kali ini, kedengarannya lebih kuat. Bagaimana dengan Raja Pedang Feiyun? Haruskah kita pergi menjaganya? Anda tahu bagaimana saudara-saudara itu berakhir terakhir kali hanya karena lebih lambat beberapa saat. Jangan khawatir tentang itu. Sword King telah mengendalikannya. Tidak apa-apa. Bagaimana Anda tahu? Bodoh, Raja Pedang mengatakannya sendiri dalam peringatan pagi ini. Apapun yang terjadi, kami tidak pernah meninggalkan pos kami. Anda praktis bisa merasakan perencanaan dalam nada suaranya. Belum lagi manor yang dipenuhi elit di setiap bayang-bayang. Mereka pasti memiliki tugas khusus. Maksudmu Raja Pedang tahu bahwa kita akan diserang malam ini? Mengapa dia tidak memberi tahu para penjaga, memperkuat mereka? Pernah dengar tentang umpan, tolol. Tapi saudara-saudara kita di gerbang. Mati sia-sia, ya. Kedua penjaga mendiskusikan keributan yang terjadi pada mereka dan mendesah pada implikasinya. Tidak ada orang seperti kita yang terlihat angkuh saat menyamar sebagai penjaga manor saat berkeliling, padahal sebenarnya kita semua hanya bidak tuan kita yang harus dibuang begitu saja. Katakanlah Raja Pedang memang memberi kita perintah untuk mati, apakah Anda akan menolak? Mati di bawah perintah Raja Pedang akan berarti turun dengan hormat. Keluarga Anda akan diberi kompensasi, keamanan mereka terjamin. Tetapi jika Anda terlalu berpegang teguh pada kehidupan, Anda melihat sendiri bagaimana saudara-saudara itu 2 bulan lalu berakhir, bagaimana keluarga mereka hancur berantakan. Ini tidak sesederhana hanya Anda sekarat. Sekarang mana dari 2 akhiran yang menurut Anda lebih layak? Dengan gemetar, penjaga lainnya meringis dan menggelengkan kepalanya. Sekarang dia menahan sedikit kegembiraan dalam nadanya. Tiba-tiba aku menemukan detail jelek mengasuh seorang alkemis Radiant Stage cukup baik. Setidaknya aku bisa mempertahankan hidupku, hahaha. Penjaga pertama mengangguk dan menyeringai, meskipun ada sesuatu yang menyedihkan tersembunyi di balik senyumnya. Itu mungkin berhasil sekarang, tapi bagaimana dengan lain kali? Ahem, masalah Tuan bukan urusan kami. Sekarang hentikan obrolan itu. Penjaga ketiga membuat kehadirannya diketahui saat dia berjalan untuk mencaci mereka. Lidah yang longgar hanya akan membawa masalah. Jika Anda berencana untuk hidup bertahun-tahun yang akan datang, pelajari cara tutup mulut. Kedua penjaga itu gemetar dan mengangguk. Penjaga ketiga membalas anggukan dan suasana mereda. Berderit, pintu perlahan terbuka dan Zuo Fan keluar dengan senyum aneh. Ketiga penjaga itu memandangnya dengan aneh. Apa yang Grandmaster Gu lakukan saat ini menunjukkan wajahnya. Seorang penjaga memblokirnya. Grandmaster Gu, apa yang Anda butuhkan yang mengharuskan Anda meninggalkan ruangan? Hahaha, tidak banyak, aku hanya mendengar suara itu dan ingin melihat lebih dekat. Grandmaster Gu, berbahaya di luar sana. Silakan kembali ke dalam, kami akan membuatmu tetap aman. Penjaga itu menolak. Zuo Fan menyeringai, dan jika aku bersikeras, para penjaga bingung. Dia jelas bermain-main, tapi kenapa? Satu-satunya alasan mereka memperlakukan kultivator Radiant Stage lapisan kelima dengan hormat adalah karena sikap sopan Bai Li Jingwei di sekitarnya. Jadi mereka mengabaikan pose Zuo Fan, menunjukkan ekspresi ejekan. Grandmaster Gu, tolong jangan membuatnya lebih sulit dari yang seharusnya. Tugas kami adalah membuat Anda tetap aman dan, jika situasi menuntutnya, menahan Anda. Itu semua untuk kebaikanmu sendiri. Terlalu berbahaya di luar sana jadi tolong kembali ke dalam. Jangan paksa kami menggunakan kekerasan. Seorang penjaga menjawab dengan hormat tapi tegas. Zuo Fan terkekeh, dengan sedikit kejahatan di dalamnya yang membuat mereka merinding.
Ada apa dengan tawa itu? Kamu mengatakan sebelumnya, bahwa kematian yang paling layak dilakukan untuk Manor. Ketiganya tertegun. Kemana dia pergi dengan ini? Biarkan aku memenuhi keinginanmu. Saya sangat berharap keluarga Anda mendapatkan keberuntungan dari kematian Anda. Zuo Fan mengabaikan para penjaga yang bingung, menghela nafas. Meskipun aku menganggap kematian seperti pengecut, apakah itu yang harus dipilih oleh seorang kultivator yang menentang surga? Wosh! Sebuah bayangan memanjang dari kaki Zuo Fan yang menelan para penjaga dalam sekejap. Kegelapan adalah satu-satunya hal yang hadir di dunia ini. Jiwa domain. Salah satu penjaga berteriak, Grandmaster Gu, cukup permainan. Turunkan domainnya atau kita tidak punya pilihan selain menjadi serius. Tidakkah Tuan akan meminta pertanggungjawaban kami karena Anda terluka? Penjelasan. Hahaha, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang bisa Anda jelaskan, selamanya. Karena satu-satunya tempat Anda akan diperhitungkan adalah di sini, saat ini. Suara mengejek yang terdistorsi mengangkat retasan para penjaga. Sialan bocah, pelajari kapan harus berhenti. Kami tidak ingin menyakitimu. Mengapa semua sandiwara sialan itu? Tapi karena sudah begini, seorang penjaga berteriak, Grandmaster Gu, Anda yang memintanya, jadi jangan salahkan saya karena menyakiti Anda. Dia mengepalkan tangan dan meninju jurang, hanya untuk mendapati dirinya tidak dapat mengikuti gerakannya, lumpuh. Ketiganya berteriak, apa yang terjadi? Saya tidak bisa bergerak. Hahaha, saya kira saya lupa memberitahu Anda bahwa domain saya adalah domain kembar, tidak seperti kultivator ethereal stage manapun. Keduanya berpotongan dan memperkuat kekuatan mereka untuk menahan bahkan ahli harmoni jiwa seperti Anda agar tidak pernah melarikan diri. Suara menakutkan Zuo Fan datang lagi. Meskipun membebaskan dirimu jauh lebih mudah. Kegelapan merayapi tubuh mereka dan meresap ke dalam daging mereka, melahap kekuatan mereka. Trio itu meratap ketakutan, termakan hidup-hidup oleh kegelapan, mereka berubah menjadi patung-patung gelap. Saat kegelapan memudar untuk digantikan oleh cahaya bulan, Zuo Fan adalah satu-satunya yang hadir. Pandangan ke langit dan telinga pada keributan yang terus meningkat, Zuo Fan menyeringai saat dia menembak Jade Falls. Giliran saya. 907. Wosh. Ratusan pria berbaju hitam mendarat di tempat yang luas, dengan bulan menggantung di atas kepala. Di depan mereka ada deretan bangunan, meski bukan surga air yang mereka tuju. Kepala klan, tempat ini tidak benar. Bukan itu yang tertulis di peta. Seorang pria melihat sekeliling sebelum pergi ke Sangguan Feixiong untuk mengungkapkan keraguannya. Sangguan Feixiong mengerutkan kening, wajahnya tidak wajar. Dia mendapatkan firasat yang sangat buruk. Ada beberapa suara berat yang memotong pikirannya. Barisan hitam rumah semuanya dipenuhi dengan cahaya lilin dan suara tua terdengar. Kepala klan Sangguan, sudah lama sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Sangguan Feixiong bergidik mendengar suara yang dikenalnya. Wajahnya menjadi keras saat dia melangkah mundur ketakutan. Sisanya terkejut melihat kepala klan mereka yang tenang keluar dari elemennya. Hanya siapa yang ada di sana? Berderit, seorang lelaki tua perlahan melangkah keluar dari rumah yang terang. Bersamanya datang ratusan ahli Genesis dan Soul Harmony, semuanya melepaskan kekuatan dan haus darah mereka. Dulu yang terbaik di Tanah Barat, sekarang Raja Pedang Pembelah Naga dari area tengah, dan Xing Sen. Kakau tidak pergi. Mata gemetar, Sangguan Feixiong menggertakkan giginya, kecurigaannya terkonfirmasi, namun hatinya tenggelam. Perangkap, 3 hari yang lalu, pengintai mereka menyaksikan Dan Xing Sen dan Bai Li Jingwei pergi. Namun disinilah dia sekarang. Itu semua hanya kedok yang dibuat Bai Li Jingwei. Membuat pertunjukan untuk pergi dan kemudian kembali untuk membunuh mereka. Semuanya palsu jadi kami akan mengambil umpannya. Kehadiran Dan Xing Sen memastikan Bai Li Jingwei adalah orang yang menjalankan pertunjukan. Dia berada dalam bahaya terburuk, jauh dari hanya melawan 2 Raja Pedang, tetapi juga dijerat oleh jebakan Bai Li Jingwei. Itu tidak menjadi jauh lebih buruk dari ini. Sangguan Feixiong bermandikan keringat, matanya panik saat kepanikan dan keputusasaan muncul di wajahnya. Dan Xing Sen dengan mudah membaca suasana hatinya, menghela nafas. Kepala klan Sangguan, aku tidak menentangmu, tetapi karena kita berdiri di kubu yang berlawanan, aku harus menyinggungmu. Mundur, Sangguan Feixiong berteriak marah, matanya merah. Dia dirundung penyesalan, atas kesalahan penilaiannya, atas kecerobohannya dalam membawa anggota klannya ke dalam bahaya ini. Jika mereka semua binasa di sini, klan Sangguan akan terancam, Tanah Timur akan terancam, dan dia akan menjadi stigma tanah airnya. Rasa bersalah Sangguan Feixiong begitu dalam sehingga matanya tampak mati. Dia tidak akan ragu untuk memberikan nyawanya sendiri jika itu bisa menyelamatkan orang lain dari bencana ini. Anak buahnya terkejut pada awalnya, tapi kemudian menyadari dari wajah pucat Sangguan Feixiong bahwa mereka telah terjebak. Mereka mempercayai keputusan kepala klan mereka dan langsung mundur dari tempat mereka berasal. Dan Xing Sen menggelengkan kepalanya. Maaf,
Tapi posisi saya menuntut saya untuk menghentikan Anda. Kamu tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Dan Xingchen meretas dengan dua jari. Raungan drakonik bergema saat dunia berubah. Banjir energi pedang yang luar biasa datang, berubah menjadi naga dan menyatu menjadi pedang drakonik sepanjang setengah kilometer. Dengan lolongan naga yang terdengar di latar belakang, pedang raksasa itu menyebarkan teror keburuannya. Rasanya seperti itu bisa membelah dunia menjadi dua. Setiap orang di sana tersentak, untuk pertama kalinya merasakan kekuatan yang tiada duanya merampok keberanian mereka dan menguras perlawanan mereka. Itu mirip dengan serangan gabungan tiga orang terhormat, hanya saja itu datang dari satu orang dan dalam skala yang jauh lebih gila. Apakah ini kekuatan dari 9 Raja Pedang di area tengah? Orang-orang yang menyaksikan pedang raksasa yang tergantung di atas diliputi ketakutan. Sangguan Feixiong memperhatikan wajah terkejut mereka, teror di mata mereka dan meraung. Jangan berdiri di sana, bangun dan lari. Benar, terkejut bangun, orang-orang itu memberi Dan Xingchen satu tatapan ketakutan terakhir lalu melarikan diri dengan semua yang mereka miliki, bahkan saat punggung mereka sedingin es. Saya tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Tapi itu tergantung keberuntunganmu. Dan Xingchen menghela nafas dan tangannya bersinar saat dia meretas. Pedang besar itu turun ke bumi seperti meteor dahsyat, tekanannya merenggut napas dan dasar stabilitas manusia, membuatnya retak dan berkeping-keping mulai benar-benar melayang. Sementara target sebenarnya, orang-orang yang ingin mengikuti kepala klan mereka melarikan diri, menemukan diri mereka di bawah gunung, tenggelam ke dalam bumi dan tidak dapat bergerak sedikit pun. Kepanikan mendominasi hati mereka, semua berasal dari kekuatan cabul yang bisa dilepaskan oleh keterampilan seperti itu, dari menatap wajah maut. Serangan ini akan membunuh sebagian besar dari mereka dan mengakhiri misi mereka, semuanya dalam satu gerakan. Kekuatan Dragon Cliffing Sword King menakutkan. Ketakutan telah mencapai titik puncak dalam pikiran mereka, sekarang memberi jalan pada keputusasaan. Sangguan Feixiong menggertakkan giginya untuk menentang, mengutuk pedang yang datang untuk mereka. Dia menarik jari-jarinya dan membuat lingkaran, melepaskan gelombang pedang merah, mengisi udara dengan kehidupan dan menabrak pedang besar itu. Dan Xingchen, cukup penghinaanmu. Aku mungkin bukan yang terbaik di Tanah Timur, tapi aku telah mendapatkan namaku selama bertahun-tahun mempelajari seni pedang melonjak dari pedang melonjak. Hebat, saya tidak sabar untuk berdebat dengan sesama kultivator berwawasan dalam senjata surgawi, hahaha. Dan Xingchen terkekeh mendengar tantangan itu. Bam! Kedua serangan pedang itu saling menabrak, melepaskan tekanan keras dan cahaya yang menyilaukan. Hanya Dan Xingchen yang masih berjalan dengan santai, jari-jarinya menunjuk dengan santai sementara Sangguan Feixiong berdarah dari mana-mana dan berjuang untuk berdiri tegak. Dan Xingchen menghela nafas. Sangguan Feixiong, kamu adalah kepala klan tapi belum memahami bahkan sepertiga dari sifat Soaring Sword. Jika itu saudaramu, bentrokan ini akan berakhir imbang. Sayang sekali Anda belum mengejarnya, atau mungkin Anda tidak akan pernah melakukannya. Wawasan berada di luar jangkauan kita. Dan Xingchen merasa menyesal saat dia menggoyangkan jarinya. Bam! Gelombang pedang melonjak Sangguan Feixiong hancur dan pedang besar itu terus turun. Sangguan Feixiong memuntahkan darah kental, matanya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Dia tahu Sangguan Feiyun lebih baik darinya, dan dia hanya harus memimpin klan karena para tetua menginginkannya. Sekarang, dengan anggota klannya akan dibantai, dia lemah untuk menghentikannya. Perasaan sia-sia ini menghancurkan jiwanya dan membuatnya malu sebagai kepala klan. Feiyun benar, yang kuat adalah raja. Jika saya mundur dari kursi saya, dia tidak akan mengkhianati kami dan klan Sangguan tidak akan mengalami krisis seperti itu. Itu semua salahku. Meratapi keputusannya, Sangguan Feixiong menutup matanya dan menunggu kematiannya. Kepala klan, anak buahnya menyaksikan Sangguan Feixiong runtuh dan berteriak. Semua perjuangan mereka untuk pergi kepadanya menjadi sia-sia oleh kekuatan pedang. Pedang Dan Xingchen hendak menghabisi mereka saat anggota klan berteriak meminta kepala mereka, memanggil namanya. Suara mendesing, tapi kemudian, cahaya hijau terang melesat dari jauh, seperti bintang jatuh yang memotong udara malam, dan menabrak pedang. Bam! Dering memekakkan telinga terdengar, tetapi dengan hasil yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pedang Raja Pedang yang ditakuti telah dihentikan. 908. Dua gelombang pedang mencolok bentrok di udara sesaat sebelum membatalkan satu sama lain. Tapi badai kekuatan yang mereka keluarkan mengancam akan membuat semua orang terbang. Bahkan para ahli Soul Harmony Stage dan Genesis Stage merasa mereka bisa lepas landas kapan saja. Jangankan gedung-gedung mewah di sekitarnya, kini berubah menjadi puing-puing. Sejauh 50 km tidak ada apa-apa selain pasir. Begitu badai mereda dan angin mereda, orang-orang melihat tiga tetua berdiri di samping Sangguan Feixiong. Mereka membantunya berdiri, menggunakan Yuan Qi untuk mempercepat pemulihannya. Namun mata dingin mereka,
selalu tertuju pada Dan Xingchen, berhati-hati. Dan Xingchen tersenyum dan menangkupkan tangannya. 3 penjaga terhebat di Tanah Timur, saya kira, yang terhormat terkuat klan Sangguan, 3 pedang awan. Anda memberi saya banyak kehormatan melihat saya. Tuanku telah berbicara berkali-kali tentang kamu, bahwa kamu sama-sama terkenal. Hari ini saya melihat betapa benarnya itu. Naga ganda yang ditinggikan pasti memilih murid yang baik. Para tetua memandang Dan Xingchen dengan sindiran. Pada akhirnya, kedua orang tua itu adalah kepala negeri barat, bagian dari aliansi 4 negeri untuk melawan serbuan wilayah tengah. Bukankah ironis bagaimana murid mereka akhirnya menjadi anjing piaraan Sword Star Empire? Para tetua mengolok-olok dan orang-orang lain sama-sama meremehkannya, meskipun baru menunjukkan kekuatan. Namun Dan Xingchen, biarkan saja, mengangguk. Senior benar. Aku benar-benar mempermalukan tuanku dan menjadi anjing piaraan Invincible Sword. Meskipun dengan begitu banyak orang di luar sana, siapa bilang tidak ada klan dengan sepasang kambing hitam? Setidaknya aku hanya murid Double Dragon Manor, sementara penguasa tempat tinggal yang sederhana ini adalah penerus besar klan Sangguan, namun bukankah dia berkubang dalam kotoran yang sama denganku? Bukankah dia juga menjadi anjing piaraan? Hahaha. Kenapa kamu, yang mulia merah karena marah, ingin membalas? Dan Xingchen adalah seorang pengkhianat, tetapi hanya untuk Tuan Naga Ganda yang diagungkan. Mereka bukan kerabat. Setiap kelompok memiliki aib mereka sendiri. Tapi Sangguan Feiyun ke klan Sangguan adalah tuan muda kedua, dengan darah paling mulia di Tanah Timur mengalir melalui nadinya, dihormati dan dikagumi. Dengan seseorang seperti dia menjadi pengkhianat, kamu berani menudingku. Para tetua tersedak karena penghinaan. Mereka seharusnya tahu lebih baik daripada berbicara. Citra mereka tidak bersih namun mereka mulai menunjukkan citra orang lain. Sungguh memalukan, dibicarakan kembali dan tidak dapat membantah. Klan Sangguan terguncang oleh serangan Dan Xingchen dan menundukkan kepala. Sangguan Feixiong meludahkan darah lagi, merasa jauh lebih baik. Namun dia tidak mencoba untuk melanjutkan pemulihan dan meraih tangan yang mulia. Kami telah ditipu dan harus segera melarikan diri atau kami semua akan mati. Aku tahu, Feixiong, jangan khawatir. Anda memiliki kami. Seorang terhormat berteriak, para pria, lindungi kepala klan saat kalian mundur. Kami akan memotongnya. Ya Pak, beberapa pria meraih lengan Sangguan Feixiong dan melarikan diri. Dan Xingchen menjadi dingin dan melambai. Kejar mereka. Orang-orang di belakangnya melepaskan haus darah mereka. Ya, Raja Pedang. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh kepala klan kita. Yang mulia melesat maju, aura perkasa mereka mengunci para pengejar di tempatnya. Mata Dan Xingchen bersinar dan melangkah masuk juga, melepaskan kekuatannya sendiri untuk melawan mereka. Senior, aku akan menemanimu. Kalau begitu kita akan menghilangkan rasa malu yang mulia untuk mereka. Ketiganya bergandengan tangan dan energi pedang meledak langsung ke kepala Dan Xingchen. Dia bukan orang yang duduk diam, saat raungan drakonik terdengar dan gelombang pedang menyapu langit. Keempatnya terjerat dalam pertarungan brutal yang sedang berlangsung, gelombang pedang yang tajam, semua gerakan membunuh, mengotori langit yang sekarang mempesona. Setiap bentrokan membelokkan ruang di sekitar mereka, mengancam akan runtuh dengan sendirinya. Tak satu pun dari penjaga yang berpikir untuk mendekat, tidak dengan pertunjukan neraka yang sedang berlangsung. Ahli harmoni jiwa dan Genesis State di bawah Dan Xingchen bahkan lebih waspada, menyelesaikan pertarungan mereka sebelum mengejar klan Sangguan. Musuh datang. 100 pakar Genesis State tetap tinggal untuk menahan mereka sementara sisanya melindungi mundurnya klan Head. Seorang anggota klan tinggi berteriak melihat pengejaran mendekat. Yang lain mengangguk dan berhenti dari Sangguan Feixiong. Para pengejar bukanlah orang aneh seperti 9 Raja Pedang, sementara orang-orang klan Sangguan semuanya elit. Mereka tidak akan kesulitan berurusan dengan mereka. Rombongan yang mundur mengalami perasaan aneh saat mereka melanjutkan. 1 detik mereka melihat malam yang gelap dan selanjutnya mereka kembali ke manor yang hancur. Ini bukan susunan pertahanan, itu sebenarnya diarahkan ke dalam, mengubahnya menjadi jebakan dengan mereka di dalamnya. Kami terjebak di sini, hancurkan agar kita bisa kabur. Sangguan Feixiong panik dan memerintahkan. Ratusan orang bekerja, melepaskan serangan habis-habisan mereka ke penghalang. Sementara dentuman itu terasa konstan di telinga, bahkan tidak ada tanda bahwa itu memiliki efek yang diharapkan. Mereka semua kewalahan oleh kekuatan penghalang, tidak seperti yang pertama mereka lewati untuk masuk. 3 orang terhormat yang melawan Dan Xingchen menyadari hal ini dan menjadi gelisah. Ketika mereka akhirnya mendapat nafas dari pertarungan, mereka melepaskan gelombang pedang yang tergesa-gesa ke penghalang juga. Boom! Kali ini, suaranya pasti jauh lebih keras dan penghalang berguncang. Tapi itu saja, segera kembali normal. Sekarang giliran yang mulia yang terkejut. Apa-apaan ini? Bagaimana penghalang bisa begitu kuat? Suara mendesing. Gelombang pedang yang cerah dan berwarna muncul kemudian,
menebas bahu yang terhormat dan memaksanya memuntahkan darah. Dan Ching Sen mengendurkan jarinya dan berbicara. Saya pikir Anda melawan saya namun Anda memiliki kemewahan untuk memikirkan hal lain. Yang Mulia mengertakkan gigi karena kebencian. Dan Ching Sen terlalu kuat, seperti Sangguan Fei Yun. Mereka hanya memiliki sedikit kehilangan fokus ketika mereka mencoba membantu klan Sangguan dengan penghalang, tetapi itu cukup baginya untuk memanfaatkannya. Dalam pertempuran para ahli, semuanya bisa berakhir dalam hitungan detik. Ini hanya berlaku 2 kali lipat untuk petarung level dan Ching Sen. Mereka tahu bahwa lain kali mereka membiarkan pikiran mereka mengembara dari pertarungan, yang terbaik di negeri barat akan menjadi akhir mereka. Suasana hati mereka berat, tidak lagi terlihat santai di sekitar dan Ching Sen. Maaf, Fei Xiong, pekerjaan kami cocok untuk kami berurusan dengan Raja Pedang Pembelah Naga. Kami tidak dapat membantu Anda. Anda sendirian. Trio itu mengabaikan semuanya dan fokus pada Dan Ching Sen, menuangkan setiap energi mereka untuk melawan Raja Pedang. Dan Ching Sen menemui mereka di tengah jalan. Kelompok Sangguan Fei Xiong terus menyerang penghalang dengan sedikit manfaat. Itu keras seperti gunung, bahkan tidak bergetar seperti saat para Yang Mulia menyerang. Ini membuktikan bahwa mereka terlalu lemah untuk membuat penyok di dalamnya. Mereka sekarang terjebak di sini, tidak ada cara untuk mundur. Mereka harus memikirkan cara lain dengan cepat jika mereka ingin bertahan hidup. Sangguan Fei Xiong berkeringat, matanya merah. Hahaha, jangan repot-repot. Tidak ada jalan keluar untukmu. Dalam krisis besar mereka, bahaya mereka semakin meningkat ketika ratusan pria muncul entah dari mana, dipimpin oleh seorang pemuda, memotong jalan mundur mereka. Baili Jingwei mengejek, kepala klan Sangguan, hemat energimu. Aku telah membawa 10 master susunan kelas 11 terbaik dari ibu kota kekaisaran menghabiskan setengah bulan dan batu suci untuk mengatur susunan kelas 11 ini, Bound Heaven Array. Kekuatannya sebanding dengan susunan kelas 12, menerima tidak kurang dari 10 serangan Raja Pedang. Itu berarti yang harus dilakukan Yang Mulia hanyalah memukulnya 10 kali dan itu akan pecah. Padahal, dari kelihatannya, tangan mereka diikat dengan Raja Pedang Pembelah Naga, jadi tidak ada peluang di sana. Saya berani bertaruh mereka akan menghembuskan nafas terakhir mereka pada upaya ketiga jika mereka cukup bodoh untuk mencoba, hahaha. Kamu tidak punya cara untuk keluar dari sini hidup-hidup. Baili Jingwei seperti hakim dari neraka, menyatakan nasib klan Sangguan dan merampas harapan mereka. 909. Baili Jingwei, mata Sangguan Fei Xiong bergetar, melolong kutukan seperti binatang buas yang dipenuhi kebencian. Saat dia melihat dari Dan Ching Sen dan 3 Yang Mulia ke klannya, energi Sangguan Fei Xiong meninggalkannya, tentang Baili Jingwei dan ratusan pengawalnya. Dalam kebuntuan bahwa dia bersama musuh, setelah kehilangan keunggulan numerik juga, dia tahu kekalahan itu pasti. Satu-satunya pilihan. Mata Sangguan Fei Xiong berkilat dan berteriak saat dia memimpin serangan dengan tubuhnya yang patah. Dapatkan kepalanya. Tangkap Baili Jingwei dan kita akan selamat. Mengaum. Orang-orang itu semakin bersemangat dan mengikuti kepala klan mereka ke medan pertempuran. Gemerisik. Saat klan Sangguan dipenuhi dengan keberanian dan mendekat, Baili Jingwei tetap tenang di sekitar penjaga ahli Genesis Stage-nya. Bahkan, dia bahkan tidak menghiraukannya. Hahaha, dapatkan kepalanya, kan? Bukan ide yang buruk, tapi bisakah kamu melakukannya? Baili Jingwei menyeringai, tak kenal takut di depan tuduhan kejam mereka. Dia merasa memegang kendali penuh, hanya mengangkat bahu sambil berkata, serang. Ya Pak, pengawalnya pergi untuk menghadapi serangan itu, meninggalkan 30. Kedua kekuatan itu melolong sekuat tenaga, untuk menyembunyikan ketakutan mereka, untuk memacu diri, semuanya untuk bertahan hidup atau untuk perintah. Di penghalang ini, medan perang terbelah menjadi 3 area. Dan Ching Sen melawan 3 orang terhormat klan Sangguan, 100 ahli klan Sangguan melawan para pengejar di belakang dan Sangguan Fei Xiong memimpin anak buahnya untuk menangkap Baili Jingwei melalui penjaga yang terakhir. Meskipun satu tema yang berulang untuk semua lokasi ini adalah pemandangan neraka yang dilukis dengan setiap tetes darah dan hilangnya nyawa. Klan Sangguan menemukan kekuatannya terbelah menjadi 3, situasi terburuk yang bisa dialami seseorang di medan pertempuran dan hasil dari rencana Baili Jingwei. Bahaya tertinggi datang saat diapit. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup terletak pada Sangguan Fei Xiong dan jika dia bisa merebut Baili Jingwei. Sayang sekali kesempatan itu nihil. Mengabaikan fakta bahwa mereka bertarung dengan penjaga yang lebih banyak dan lebih baik daripada mereka, bahkan jika mereka sampai padanya, masih ada 30 penjaga yang menjaganya tetap aman. Terlepas dari bagaimana penampilan seseorang, semuanya tidak ada gunanya. Tapi itu adalah sifat manusia untuk mencari kelangsungan hidup, untuk mencari jalan keluar di mana tidak ada. Pak, 2 penjaga tiba-tiba mempersembahkan kursi guru kekaisaran dan meja persegi yang diukir dari pohon pir di depan Baili Jingwei, bersama dengan teh.
Bailey Jingwei diam-diam duduk, menyeruput tehnya dan menyaksikan aksi berdarah itu secara langsung, dengan lolongan dan ratapan mencapai telinganya yang tidak tersaring. Tidak ada yang berhasil membuatnya berkedut. Kekuatan klan Sangguan ditangani seperti ini dan posisi mereka di tanah timur goyah. Hari-hari di tanah timur dihitung. Hanya. Bailey Jingwei mengerutkan kening, mengamati medan perang yang hidup dengan gelisah. Dari mana perasaan ini berasal? Dan mengapa? Semuanya berjalan seperti jarum jam, jadi kenapa aku merasa kehilangan sesuatu? Bailey Jingwei mengerutkan kening. Sikapnya memancarkan ketenangan, menutupi gejolak batin yang tidak diketahui penyebabnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam skema karirnya yang panjang. Di dekat Jade Falls, 10 penjaga Soul Harmony Stage sedang berpatroli. Ketika suara pertempuran mencapai mereka, mereka bergembira, beruntung terjebak sebagai penjaga malam dan mampu mempertahankan hidup mereka. Terkadang, bahaya malah datang mengetuk. Suara mendesing. Sesuatu yang hitam mendarat di depan mereka, mengejutkan mereka hingga berteriak. Siapa di sana? Ini aku. Terengah-engah, Zuofan mengungkapkan wajahnya yang panik di bawah sinar bulan. Orang-orang itu bereaksi kaget. Grandmaster Gu, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada cukup orang jadi aku melewati perintah Raja Pedang. Zuofan menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke arah pertempuran, berkata dengan cemoohan. Bisakah kamu mendengar itu? Para pencuri jauh lebih kuat dari yang diperkirakan dan Tuan Raja Pedang telah memerintahkan kalian semua untuk membantu. Dan mata Zuofan berputar-putar sambil mendesak mereka untuk pergi. Orang-orang itu skeptis. Ada banyak pakar genesis lainnya, jadi mengapa datang kepada kami, pakar Soul Harmony? Apa yang bisa kita lakukan? Itulah mengapa saya datang kepada Anda, untuk memberi Anda perintah rahasia Tuan. Zuofan semakin gugup saat dia berkata. Dengan kekuatan musuh yang besar, Raja Pedang ingin membatasi korban dan mengakali mereka. Apa yang Anda takutkan? Keraguan masih melekat di mata mereka. Manor belum kehabisan orang jadi mengapa mengirim alkemis baru untuk memberikan perintah? Tapi dari tampilan panik Zuofan dan kultivasi Radiant Stage, mereka bisa memahaminya dan lengah. Apalagi yang bisa dilakukan orang bodoh ini selain menjadi pesuruh? Bagaimana jika mereka gagal dalam rencana besar Raja Pedang? Setidaknya mari kita tunggu setelah kita mendengar pesannya. 10 orang itu pergi ke Zuofan. Ya, sekarang cepatlah, kita tidak boleh membiarkan siapapun mendengarkan perintah rahasia Tuan. Zuofan memanggil mereka terus-menerus, tetapi mulutnya membentuk senyuman licik. Saat 10 penjaga mencapai dia, menunggu pesan, yang mereka dengar malah nada menyeramkan. Perintah Raja Pedang adalah kalian semua mati. Wosh! Dalam sekejap hitam, Zuofan membuat lingkaran penuh di sekitar mereka. Mereka menyaksikan dengan kaget ketika tubuh mereka berkedut sekali dan terlipat. Mereka jatuh ke belakang namun melihat kaki mereka masih berdiri tegak. Pedang hitam Zuofan hilang sebelum mereka bisa melihatnya, berjalan pergi. Yang tersisa hanyalah sepasang kaki, membeku dalam waktu. Sekarang aku bisa menyegel terowongan angin dunia tanpa ada yang mengetahuinya. Melihat keajaiban air terjun di depannya, mata Zuofan bersinar sukses. Dentang, bilah merah menyala lagi, datang untuk mengambil nyawa Zuofan. Zuofan kagum, demi dewa. Sangguan Feiyun sialan itu tahu klan Sangguan mengincar pedang melonjak jadi kenapa dia tidak memindahkannya? Apa dia sebosan itu, ingin seseorang mengambilnya begitu saja? Atau apakah dia begitu percaya diri dengan rencana Bailey Jingwei sehingga tidak ada gunanya? Sambil menghela nafas, Zuofan menggelengkan kepalanya dan mata kanannya berkilat menjadi 7 lingkaran cahaya emas. Pedang pembunuh itu tiba-tiba bergetar di udara, berhenti di tempat. Bahkan terlihat ketakutan. Sambil menyeringai, Zuofan berkata, aku di sini bukan untukmu, tapi akan merepotkan jika kamu mengacaukan semuanya di tengah jalan. Lebih baik aku menyingkirkanmu dulu, senjata suci kelas 6, Soaring Sword. Saat nada jahatnya turun, ruang di sekelilingnya berguncang dan melengkung ke arah pedang. Tekanan yang kuat membuat senjata suci yang angkuh itu menghentikan rencananya dan melarikan diri kembali ke sarangnya, di belakang air. Sial, bagaimana dia tahu itu? Bukankah itu binatang dasar? Bagaimana? Inti Soaring Sword hancur saat itu, setelah kehilangan ujung merah dan ketajamannya. Meski begitu, Zuofan tidak akan berhenti di situ. Siapa yang tahu apa yang akan direncanakannya nanti? Tahap ke-7 Divine Eye of the Void, Void Seal. Mata kanan Zuofan bersinar dengan 7 lingkaran cahaya emas. Ruang itu perlahan mengeras saat memberi tekanan di sekitar Soaring Sword. Terpaksa tertahan di tempatnya sekali lagi, hanya mampu bergoyang dan bersenandung seolah memohon. Zuofan tidak menunjukkan apa-apa, menambah tekanan lagi dan menempatkan semuanya pada Soaring Sword. Pedang berhenti bergerak dan jatuh ke tanah tak bernyawa. Senjata suci kelas 6, pedang suci dari tanah timur, telah disegel rohnya, kehilangan kekuatannya.
910. Berjalan ke arah pedang surgawi dan mengambilnya, Zuo Fan menelusuri pedang merah itu dengan senyuman sebelum dia meletakkannya di cincinnya. Pedang suci itu sekarang sudah mati di dalam dan tidak memiliki kekuatan senjata suci. Dia hanya perlu melihat, dan menggunakan Divine Eye of the Void tahap ke-7 Void Seal, dan roh pedang itu akhirnya tersegel di angkasa. Itu adalah salah satu dari sedikit keterampilan dalam seni 12 tahap penguasa surgawi yang bisa menjebak seseorang. Dan itu selamanya, di ruang spasial yang berbeda. Zuo Fan memperhitungkan, 5 binatang suci besar menjadi korban keterampilan ini dan mengalami siksaan di wilayah fana. Tahap ke-7 Divine Eye of the Void milik Zuo Fan baru saja tercapai. Menyegel binatang spiritual sudah cukup sulit, apalagi binatang suci. Jadi menyegel roh pedang bodoh jauh lebih mudah. Dia akan mencapai kemahakuasaan hanya dengan mencapai kultivasi penguasa surgawi. Zuo Fan sangat menantikannya. Semakin dia mengumpulkan ke dalam Divine Eye of the Void, semakin menyadari bahwa tidak ada batasan bagi penguasa surgawi. Keahlian pamungkas seperti itu harus memakan waktu jutaan tahun, jadi bagaimana mungkin dia, seorang junior peniru, menjadi pasangan yang cocok. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam, mendesah pada pikiran yang menyedihkan itu. Dia harus mencari jalan keluar dari situasi yang mematikan ini, jika dia ingin menghilangkan kesepiannya. Dan itu baru mulai penting baru-baru ini. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dari semua pikiran buruk ini, melihat ke atas dengan percaya diri sekali lagi saat dia melangkah ke air terjun. Wosh! Deru air yang jatuh dari ketinggian terdengar seperti ledakan konstan dengan setiap langkah mendekat. Namun kehebatan keajaiban dunia ini hilang dari Zuo Fan, yang memeriksa bulan dan bintang untuk arahnya. Biduk, jadi di sini. Mata Zuo Fan berkilat melihat 7 bintang bersinar yang tersusun di langit malam saat dia mencari lokasi yang cocok di sini di tanah. Dia menjentikkan tangannya dan batu suci terbang ke bumi. Beberapa menit kemudian, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam, setelah melakukan bagian yang sulit. Dengan ini, jika mereka menemukan sesuatu yang tidak beres di sini secara kebetulan, aku bisa melarikan diri. Hahaha, hampir tidak ada orang di dunia fana yang tahu banyak tentang susunan bintang, hahaha. Zuo Fan sekarang menoleh ke taman air, wajahnya keras. Saatnya menyegel tempat ini. Wosh! Zuo Fan melayang di bawah sinar rembulan, menurunkan batu suci seperti hujan. Pada jam-jam berikutnya, situasi berubah di seluruh manor. Raungan, lolongan, dan ratapan di tanah berlumuran darah adalah bukti bahwa orang-orang itu sudah gila, tidak melihat apa-apa selain merah. Sebaliknya, Jade Falls diam saja. Semua penjaga telah dimobilisasi melawan klan Sangguan, hanya menyisakan 10 orang untuk menjaga tempat ini. Meskipun bukan tantangan bagi orang sekaliber Zuo Fan untuk membuangnya. Persis seperti yang dia inginkan, kedamaian dan ketenangan sehingga dia menyelesaikan rencananya sendiri, melempar lebih banyak batu suci daripada seorang pecandu belanja. Di sebuah ruangan kecil yang gelap, Sangguan Feiyun mendengar keributan saat dia dengan sabar menunggu seperti orang bodoh. Anak buahnya, bagian dari penyergapan, cukup bosan, tetapi tidak punya pilihan dalam masalah ini. Mereka sudah melakukannya selama 1 jam sekarang. Mengapa tidak ada yang datang ke sini juga? Jika mereka tidak muncul, saya akan pergi ke sana untuk bertarung sendiri. Sialan, apakah info Sangguan Yulin benar atau tidak? Titik. Sanzi muda. Sebuah suara cerah bergema di sekitar taman air, membawa semangat dan kekhawatirannya saat dia berusaha menjaga nadanya serendah mungkin sambil juga mencari seseorang. Zuo Fan gemetar dan tangannya berhenti, suasana hatinya terpengaruh. Apa yang gadis ini lakukan di sini? Saya pikir klan Sangguan membuat kalian semua kabur. Zuo Fan kembali bekerja, wajahnya kembali normal, jika tidak lebih dingin. Bukan masalah saya. Karena Anda sangat membenci kebebasan, pintu neraka terbuka lebar untuk Anda. Anda jelas ingin mati datang ke sini. Gadis yang menyebalkan. Sanzi muda. Suaranya semakin dekat, sampai ke air terjun yang menderu. Mengikutinya adalah seorang pria. Sepupu, jangan terlalu keras atau penjaga akan menangkap kita. Aku tahu, sepupu. Sangguan Qingyan tegang saat dia terus berteriak. Sanzi muda, muda. Sangguan Qingyan memperhatikan Zuo Fan di udara menyemprotkan batu suci untuk susunannya dan situasinya mengejutkannya. Sangguan Yulin juga mulai. Dia tahu Zuo Fan ada di manor, tapi sebenarnya apa yang dia lakukan di sini? Zuo Fan hanya memandangi mereka, berkenan untuk menghentikan proyeknya untuk mereka. Tuan Gu, Sangguan Qingyan tergagap. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah seharusnya Anda berada di ibu kota kekaisaran bersama Baili Jingwei? Zuo Fan tidak menanggapi. Hei bocah, sepupuku bertanya padamu. Apa yang terjadi di sini? Sangguan Yulin sangat gembira, menggunakan kesempatan ini untuk melukis orang ini sebagai kambing hitam atas bencana ini. Dalam benaknya, karena Zuo Fan dipandang sebagai mata-mata dan belum mati, itu berarti dia juga mengkhianati mereka.
Itu wajar karena tuan muda yang hebat dari klan Sangguan bisa, beberapa yokel yang tebal tidak bisa bernasib lebih baik. Dia memiliki integritas lebih dari saya. Seperti itu akan terjadi. Aku ingin kau tahu aku menerima pendidikan yang jauh lebih tinggi. Sangguan Yulin masih tidak bisa menyingkirkan tuan mudanya, pikirannya terjebak dengan fantasi tanpa harapan. Zuo Fan mengejek dan mempermainkan. Sepupu, kamu bilang kamu tidak tahu. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Sangguan Yulin tegang. Apakah dia tahu segalanya? Apakah Bai Li Jingwei memberitahunya? Bagaimana mungkin Bai Li Jingwei mengekspos seseorang yang sama pentingnya denganku? Saya mungkin mata-mata tapi saya juga kartu truf tersembunyi. Bagaimana seorang Perdana Menteri begitu ceroboh? Zuo Fan menatapnya dan mengejeknya sementara tangannya melakukan semua pekerjaan. Hahaha, sepupu, kamu sangat busuk sehingga tidak ada yang bisa melampauimu, dan tidak akan pernah. Istilah iblis yang merosot secara praktis dibuat untukmu. Bagaimana kamu tahu itu? Sangguan Yulin panik. Hanya si sakit itu, tunggu. Zuo Fan menoleh ke Sangguan Qingyan. Jika kamu menghargai hidupmu, pergilah. Jika Anda ingin mengetahui segalanya, Anda dipersilakan untuk tetap tinggal, tetapi begitu juga hidup Anda. Hanya apa yang terjadi? Apa yang kamu bicarakan? Sangguan Qingyan terguncang saat dia melihat seringai jahat Zuo Fan dengan keraguan. Zuo Fan telah membuang tindakan kekanak-kanakannya yang biasa dan sekarang menunjukkan mata yang dalam dan misterius. Dia belum pernah melihat mata seperti ini, tetapi dia telah diperingatkan oleh para tetua untuk menjauh dari mereka. Mereka beracun dan tidak dapat diuraikan sementara selalu dalam bahaya dibunuh. Zuo Fan memberinya perasaan itu, seorang pria yang diselimuti rahasia. Sementara wajah tegang Sangguan Yulin melukis gambar yang berbeda. Sepupu, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Jangan dengarkan omong kosongnya. Sangguan Yulin menghindari dan menatap Zuo Fan dengan haus darah. Berapa banyak rahasia yang diketahui bocah ini? Aku harus membungkamnya untuk selamanya dan menghentikannya dari berbicara dan merusak kepulanganku ke Tanah Timur. Sangguan Yulin menembak lurus ke arah Zuo Fan, bertekad untuk menghabisinya. Meskipun tidak lupa menjadikan Zuo Fan pria yang jatuh untuk segalanya di bawah matahari. Gu Yifan, kamu menjual klan Sangguan. Itu sebabnya kau kembali. Aku akan membuatmu membayar. Sepupu, tunggu. Kami tidak yakin apakah. Tangis Sangguan Qingyan, tetapi Sangguan Yulin tidak berniat mendengarkan. Sangguan Yulin berada tepat di sebelah Zuo Fan sekarang, melepaskan kekuatan penuhnya sebagai kultivator tahap harmoni jiwa saat dia menjatuhkan tinjunya yang buas ke kepala mangsanya. Yang dilakukan Sangguan Qingyan hanyalah tegang dan terlihat khawatir. Dia membenci dirinya sendiri karena membuang-buang waktu daripada fokus pada kultivasi. Kultivasi tahap etiril lapisan ke-8 saja tidak cukup dekat untuk menghentikan pukulan ahli harmoni jiwa. Apalagi menangkapnya. Zuo Fan hendak menggigit debu dan Sangguan Qingyan mulai menangis, tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak. Jangan, sepupu, Tuan Gu, awas. Lengan Zuo Fan tidak pernah melambat dalam mengatur susunan, meskipun kematian membayanginya. Wajah Sangguan Yulin terpelintir saat pukulannya datang ke kepalanya, berbicara jahat untuk telinganya sendiri. Bocah, aku ingin melakukan ini sejak lama. Saya akhirnya mendapat kesempatan, jadi matilah. Penampilan Zuo Fan yang datar dan sikap tidak responsif menunjukkan pengabaian total. Hanya ketika batu suci terakhir meninggalkan tangannya, dia menghela nafas. Akhirnya selesai. Apa? Sangguan Yulin bingung. Menatapnya dengan dingin, Zuo Fan menoleh ke tinju yang datang ke wajahnya. Sudah kubilang jangan ganggu aku. Bam! Sangguan Yulin terbanting ke tanah dalam awan debu. Saat itu tersebar, Sangguan Qingyan menyaksikan Sangguan Yulin berbaring di kawah setengah mil dengan dadanya ambruk dan meludahkan darah. Dia melihat dengan ketakutan pada pria yang melayang, tidak dapat memproses apa yang terjadi. Zuo Fan menurunkan tangan kanannya dan menyekannya dengan tangan lainnya, seperti melepas lalat yang ditepuk. Tindakan itu membuat Sangguan Qingyan kaget. Seorang kultivator Radiant Stage baru saja menghancurkan seorang ahli soul harmoni seolah itu bukan apa-apa. Tuan Gu, apa yang kamu? Sangguan Qingyan kewalahan dan bingung oleh pria misterius ini, wajahnya yang halus mengungkapkan kebingungannya.